keadilan malam hari ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Saragi. Saya akan menjadi MC dan moderator untuk webinar kita pada malam hari ini. Sedikit saya menjelaskan mengenai webinar ini. Yang pasti isinya daging semua. Maksudnya, biarpun sebentar waktunya, yang kita bahas mengenai implementasi public speaking di dunia arsitek dan juga benda proyek arsitek dan atau interior design yang akan disampaikan oleh kedua narasumber. Kami berharap sesi tanya jawab nanti akan dibuka setelah kedua narasumber selesai menyampaikan materinya. Jadi mekanismenya akan dibuka sesi tanya jawab oleh saya dan peserta bisa raise hand. Dan saya berharap semua peserta mengaktifkan kamera dan juga background Zoom yang sudah saya berikan di message. Mungkin bisa dilihat lagi karena ada baru peserta yang baru masuk. Dan sebelum sesi tanya jawab nanti kita akan ada foto bersama. Nanti kita akan buka semua kamera kita untuk dokumentasi webinar ini. Ya, langsung saja saya akan membuka webinar ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan menjadi peserta di webinar kita pada malam hari ini, Jumat 7 Juni 2024 via Zoom, dengan tema implementasi public speaking di dunia arsitek dan benda proyek arsitek interior design. Perkenalkan, saya David Saragi, saya akan menjadi MC dan juga moderator di webinar pada malam hari ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Nawacita Institute yang sudah menyelenggarakan dan mendukung acara ini sepenuhnya, serta juga didukung oleh pihak penyelenggara, ada ANP, kemudian ada Media Nawacita Indonesia, dan juga Nawacita Institute sendiri. Dan untuk pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan Media Nawacita Indonesia, Fisli Ciputri. Untuk itu, kita silakan Fisli Ciputri untuk memberikan sambutannya. Halo, selamat malam semuanya. Thank you udah malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama malam hari ini. Yang pasti ini adalah ilmu-ilmu yang sebenarnya akan teman-teman gunakan. Apalagi mau yang menjadi seorang profesional dalam public speaking atau yang punya cita-cita mau bergerak di bidang arsitek dan juga properti. Kami berharap dari Media Nawacita Indonesia, webinar ini bisa menjadi impact yang memberikan info dan juga ilmu yang sebaik-baiknya kepada teman-teman semua. Nah, tapi jangan sedih karena nanti Media Nawacita akan memberikan banyak lagi webinar melalui Nawacita Institute, yang kebetulan Nawacita Institute itu adalah salah satu produk baru dari kami. Jadi nanti buat teman-teman yang udah join di hari ini, yang di malam ini, jangan lupa untuk follow Instagram kita di nawacita.institute dan juga untuk account besar kami di Media Nawacita Indonesia. Dan hari ini nanti yang teman-teman ikut terlibat aktif dalam share tentang experience selama webinar ini, yang follow dan juga story, nanti kita bakal undi di hari kedua. 3 pemenang yang akan kita undi akan mendapatkan souvenir dari Media Nawacita Indonesia yang nantinya akan kita tanggung untuk ongkos sampai ke rumah teman-teman. Jadi nanti jangan lupa untuk pantengin acara webinar hari ini, nikmatin, serap ilmunya, dan share ke teman-temannya. Boleh di story, boleh di feeds, pokoknya bagi ilmunya. Dan supaya nanti teman-teman yang lain juga tahu nih kalau Nawacita Institute akan konsisten untuk bikin acara-acara webinar yang pastinya memberikan ilmu ke teman-teman. Enjoy untuk hari ini, karena
Dan jangan lupa nih, siapin juga catatannya karena pasti bakal banyak banget ilmu yang bakal kalian nikmatin hari ini. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Fisli Ciputri yang sudah membuka webinar ini dan memberikan sambutannya mewakili media Nawacita Indonesia. Dan sebelum kita memulai sesi pertama kita dengan materi public speaking yang akan disampaikan oleh narasumber Christian Panggabean, perkenankan saya akan membacakan sedikit profil beliau. Christian Panggabean pernah menjadi news presenter dan talk show presenter TVRI dari 2012 hingga 2024. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Presenter dan Pembawa Acara Indonesia, dan pernah juga menjadi Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SDM Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DPD Provinsi Jawa Barat, dan saat ini aktif menjadi profesional Master of Ceremony, menjadi moderator juga, dan saat ini aktif juga berprofesi menjadi managing partner dari NP Arsitektur dan Interior Design, dan menjadi public speaking trainer at Choki Sitohang Speaking Incorporation atau COSI. Dan beliau juga pernah berprofesi sebagai CEO dan founder at Communication and Broadcasting Academy, pernah menjadi President Director at PT Garuda Putra Indonesia, Assistant Vice President for Southeast Asia at Petro Papua Energy Oil and Gas Company, pernah juga menjabat sebagai Asisten Product Manager at Bank Mandiri, serta pernah menjadi GM di PT Niaga Putra Bangsa, di bagian Procurement of Goods and Services. Ya, demikian profil dari narasumber kita yang akan menyampaikan materi pertama, implementasi public speaking di dunia arsitek. Untuk itu kami silakan kepada Christian Panggabean. Baik, terima kasih kepada David Saragi selaku MC dan moderator kita pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terlebih dahulu kepada Nawacita Institute dan juga grup daripada holding company Media Nawacita Indonesia yang pada malam hari ini diwakili oleh Mbak K atau Ibu Fizli Ciputri yang tadi sudah memberikan sambutannya di awal. Tentunya kita berharap dalam kegiatan webinar yang bermanfaat dan mengedukasi serta memberikan inspirasi dapat terus diselenggarakan di waktu-waktu kemudian. Baik, hadirin sekalian dan seluruh audiens di acara webinar pada kesempatan malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya semua di kesempatan malam hari ini? Sehat semua? Boleh kasih emot, lambaian tangan, boleh kasih jempol, boleh kasih tanda oke, boleh saling. Karena dalam dunia komunikasi ini sebetulnya sederhananya komunikasi ini kan hanya terbagi dalam ya terima kasih yang sudah memberikan jempol, memberikan emot, memberikan tanda heart dan lain sebagainya ya. Jadi dua kuadran besarnya itu kan hanya terbagi dua, ya, komunikasi verbal dan non-verbal communication atau komunikasi non-verbal. Nah, kita nanti akan sampai kepada topik tersebut. Nah, ini untuk yang ada raise hand, nanti jangan lupa ya, kalau klik raise hand, setelah itu diklik lagi supaya dia tidak terus-menerus raise hand-nya itu tampil di layar. Oke, nanti saya juga akan membuat diskusi kita bisa lebih mengalir dan fleksibel sehingga rekan-rekan audiens juga di sini nanti bisa ngobrol dari pertanyaan ataupun juga harapan-harapan daripada apa yang saya sampaikan untuk kita bisa tanya jawab ya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan membuka slide presentasi saya. Silakan. Baik.
Ya, sudah bisa ditampilkan? Oke, apakah semuanya sudah melihat tampilan yang sama? Di sini ada judul The Power of Public Speaking. Udah Pak, udah melihat. Sudah ya? Terima kasih. Sudah, Pak. Oke. Baik, sudah semua. Kalau sudah semuanya, ya kita mulai. Baik, teman-teman sekalian, kenapa sekarang saya memberikan judul The Power of Public Speaking dan korelasinya dalam hal ini terkait dengan hubungannya dengan dunia arsitek dan interior design, karena sebetulnya dunia public speaking ini tidak hanya korelasinya kepada satu bidang profesi khusus atau tertentu saja. Namun dunia public speaking ini juga sangat dibutuhkan oleh seluruh aspek kehidupan kita dan seluruh bidang pekerjaan dan profesi yang kita jalani. Background saya, sejujurnya, saya bukan orang komunikasi. Saya bukan orang komunikasi dan saya background-nya sebetulnya orang hukum. Dan pada saat saya berkuliah dulu di Universitas Pelita Harapan, itu namanya hukum bisnis atau business in law. Nah, di sana kami dulu punya jokes, teman-teman sekalian ya, rekan-rekan sekalian. Saya punya jokes dulu, kami kalau orang-orang hukum itu selalu bercandanya dalam tanda kutip, kita selalu bilang begini, kita sebagai orang hukum itu tidak perlu mengetahui disiplin ilmu atau bidang yang lain. Tapi disiplin ilmu dan bidang pekerjaan yang lain itu harus tahu hukum. Karena semua pada dasarnya berlandaskan dan berbasis kepada hukum. Contoh, saya tidak perlu tahu ilmu manajemen keuangan, tetapi ketika bank bermasalah dengan dana investasi kita, dia akan berurusan dengan dunia hukum. Saya tidak perlu tahu tentang dunia arsitektur, teknik sipil, tetapi ketika kita punya perjanjian membangun suatu gedung, suatu rumah, ada one prestasi di dalamnya, maka semua akan berurusan kembali dengan hukum. Saya tidak perlu tahu ilmu dunia kedokteran, tetapi ketika dokter salah menangani, terjadi adanya indikasi dan dugaan malpraktek di dalamnya, maka itu pun juga akan bersinggungan dengan dunia hukum dan masih banyak hal bidang lainnya. Walaupun jokes itu cukup relevan dan relate dengan kehidupan sehari-hari, namun setelah dalam perjalanan pengalaman kehidupan dan pekerjaan yang saya lalui, di situ akhirnya ada satu fondasi dasar lagi yang jauh lebih kuat. Karena sejago-jagonya kita bicara konteks bidang hukum di sini, kalau kita tidak menguasai ilmu komunikasi dan public speaking, itu juga pada akhirnya semuanya akan menjadi tidak berfungsi dengan optimal atau maksimal. Saya teringat pada apa yang disampaikan oleh Warren Buffett di majalah Business Insider tahun 2013. Beliau mengatakan begini, Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya yang ada di dunia dan eksis dengan bidang bisnis pekerjaannya, investasi, dan lain sebagainya. Kemudian wartawan di tahun 2013 dari jurnal Business Insider mengatakan, tolong dong bagi informasi kepada kami bagaimana sih cara Anda bisa menjadi orang sukses. Ada 6-7 poin yang dibagikan pada saat itu. Namun yang menarik di sini adalah dari poin demi poin, ada poin paling atas yang utama disampaikan begini. Selain mencintai apa yang Anda kerjakan, apapun bidang usaha dan pekerjaan Anda, kuasailah teknik public speaking secara profesional. Ini menarik karena dia bilang bukan hanya sekedar bisa, tapi dia bilang kuasai secara profesional. Nah, ini yang perlu kita gali. Saya sekarang mau lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, silakan yang bisa membantu saya menjawab boleh raise hand. Nanti saya sebut dulu namanya, baru bisa menjawab. Apakah talk sama dengan speak? Bantu saya, silakan, audiens. Saya beri kesempatan untuk kita berinteraksi. Tadi ada satu yang resen. Neta Silakan. apa siapa tadi? Silakan. Oh, Nata tadi, silakan. Sorry. Saya, sorry. Pencet unmute. Nah, Ya, terima terima kasih. kasih waktunya. Coba saya bantu jawab, Bang Cepe. Kalau talk itu dia itu sekedar bicara kali ya. Mungkin talk itu lebih ada esensinya dan ada tujuannya dan ada feedbacknya. Tapi kalau speak
sekedar ngomong gitu, nggak ada tujuannya, nggak ada esensinya, nggak ada feedbacknya juga, nggak ada message-nya gitu. Atau kebalik, nggak tahu lah. Pokoknya antara dua itu perbedaannya itu aja gitu, Baik. Bang Cepe. Thank Mbak you. Nata, terima kasih untuk jawabannya. Kita simpan untuk sementara. Saya buka satu lagi kesempatan audiens untuk bisa berinteraksi dan menyampaikan jawaban dari pertanyaan apakah talk sama dengan speak. Silakan. Ada? Tidak ada? Sepertinya demikian, belum ada yang... Oh, ada nih, Caroline Ya, RR, silakan. Caroline Safira, silakan. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Perkenalkan saya Karoli dari Media Nawacita Indonesia. Mungkin kalau sebentar, maaf. Mungkin kalau untuk speak itu digunakan pada saat lebih ke formal ya untuk memberitahukan sesuatu pesan yang penting. Tapi kalau misalnya talk itu lebih ke situasinya informal, misalnya pembicaraan santai atau dengan teman atau teman sebaya gitu sih Kak. Baik. Ya, terima kasih Caroline Safira sudah turut Ya, sama-sama Kak. berpartisipasi untuk menyampaikan tanggapannya. Oke, rekan-rekan audiens sekalian, pernah mendengar istilah baby talk? Ada istilah namanya baby talk, tapi nggak ada baby speak. Kenapa dinamakan public speaking, bukan public talking? Jadi apa perbedaannya? Kalau padanan dalam bahasa Indonesianya secara sederhana, bisa kita katakan talk itu ngobrol, bicara, santai, informal. Tapi kalau speak, dia padanan dasar secara formalnya itu berbicara, bukan ngobrol. Nah, lalu apa perbedaannya? Contoh, dalam baby talk, itu ngobrol hal biasa, ngobrol yang terkadang juga belum tentu ada isi yang penting atau substansi yang begitu dalam di dalamnya. Namun, kita masih bisa tetap saling memahami karena ada bonding di dalamnya, tapi belum tentu dengan orang lain mengerti. Talk, hanya ngobrol biasa. Contoh ketika anak kecil batita masih berusaha belajar untuk bicara, dengan suara yang terbata-bata, dia akan mengatakan misalkan, Mama, saya mau cucu. Nah, tentu sebagai orang dewasa dan orang tua, Anda tidak akan mungkin berpikir bahwa anak Anda sedang meminta cucu kepada Anda, hasil buah hati dari dia dengan pasangannya, tentu sangat tidak mungkin, gitu kan? Tapi tentu di sini cucu yang dimaksud itu adalah minuman susu. Itu makanya dikatakan baby talk. Ngomong dengan gaya bicara yang manja, kadang terbata-bata, ngomong dengan atau berbicara atau ngobrol dengan hal-hal atau kata-kata yang tidak tepat, tapi ya masih bisa dipahami karena ada bonding antara anak dan orang tua. Atau kayak teman ngobrol santai, itu talk. Nah, lalu apa perbedaannya dengan speak sehingga dikatakan public speaking, not public talking? Sederhananya, speak di sini adalah secara profesional Anda berbicara, namun di dalamnya ada detail dan ada teknik yang digunakan. Nah, teknik apa yang digunakan? Di antaranya adalah bagaimana seorang professional speaker, seorang pembicara profesional, ketika dia bicara, dia bisa betul-betul memanfaatkan bahasa verbal dan non-verbalnya secara maksimal. Dia bisa memanfaatkan gesture, dia bisa memanfaatkan body language, bagaimana eye contact-nya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara menghadapnya, bagaimana cara tersenyumnya, bahkan bagaimana cara dia mengangguk, cara dia bersalaman, semua itu ada di dalam satu kesatuan, satu keutuhan dalam teknik public speaking. Jadi sederhananya itulah pembeda between atau antara talk dan speak itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, yang menarik adalah pernah nggak teman-teman mengalami hal seperti ini? Apa yang ada di pikiran kita itu banyak sekali, jutaan ide, jutaan kata-kata, jutaan kalimat, tetapi ketika Anda diminta untuk berbicara di hadapan publik, di hadapan forum, Anda diberikan mikrofon atau pelantang suara, kemudian yang keluar itu sedikit.
Yang keluar terbata-bata, terputus-putus, bahkan ada yang saking groginya tidak bisa bicara sama sekali. Kemudian ada yang sebagian juga tiba-tiba merasa mual. Kalau istilah bahasa Inggrisnya kita pinjam istilah itu, ada istilah yang dikatakan like a butterfly in the stomach gitu ya. Tiba-tiba kayak mulus padahal nggak pengen ke toilet gitu kan, merasa grogi, nervous, keluar keringat dingin ketika diminta bicara, kemudian tidak fokus, badan goyang-goyang, tatapan terkadang menjadi nanar, kemudian seolah-olah seperti merasa pusing, atau tiba-tiba mati kata, kehabisan diksi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nanti dalam konteks atau pertemuan webinar lainnya, saya berharap untuk teknik public speaking seperti ini akan jauh lebih optimal dan maksimal ketika kita bisa mengadakan pertemuan secara langsung atau on-site, ya. Jadi bukan online atau daring seperti ini, tapi offline. Karena untuk teknik soft skills, public speaking seperti itu juga dibutuhkan pemahaman secara langsung, tatap muka, kemudian contoh dan juga pelatihan secara langsung. Nah, untuk di awal ini, kita akan bagikan secara general dulu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sederhananya adalah begini. Dalam satu hari, ya, antara laki-laki ataupun perempuan atau manusia pada umumnya, itu akan berbicara 16.000 sampai 18.000 kata-kata per hari. Tanpa kita sadari. Berbicara dengan orang, bicara dengan staf, bicara dengan atasan, bicara dengan bawahan, bicara dengan diri sendiri, bicara dengan apa yang ada di pikiran kita, bicara dalam hal mengajar, bicara dalam hal diskusi, negosiasi, presentasi. Walaupun ngobrol-ngobrol kalau kayak zaman sekarang juga, khususnya mostly biasanya perempuan-perempuan kok ngumpul nongkrong sama teman-teman, gibah-gibahan gitu ya. Pokoknya tanpa kita sadari itu plus minus riset 16.000 sampai 18.000 kata-kata itu keluar dalam kita satu hari. Maka itu terkadang seringkali, khususnya bagi laki-laki, ya, ibu-ibu di sini kalau yang sudah punya pasangan juga sepertinya bisa memahami, terkadang bagi laki-laki itu nggak nyampe segini. Kecuali profesi dia memang sebagai seorang MC, sebagai seorang public speaker, sebagai orang yang sering berbicara di hadapan umum, memimpin rapat dan lain sebagainya. Tapi bagi yang umum rata-rata itu malah tidak sampai ke 16 ataupun 18.000. Gitu ya. Jadi 7.000 sampai 8.000 itu terkadang bagi laki-laki itu sudah maksimal. Nah, ketika dia di luar dalam 8 sampai 10 jam ada di kantor, dia rapat, dia ketemu teman, negosiasi, presentasi dan sebagainya, itu sudah habis 7.000 8.000 kata itu, 10.000 kata, sehingga ketika dia pulang terjadilah miskomunikasi. Miskomunikasinya adalah ketika anak di rumah ataupun pasangan di rumah menanyakan sesuatu, dia hanya menjawab dengan yang sangat singkat kata-katanya. Iya, enggak, oke, ya oke lah kalau begitu dan lain sebagainya. Kemudian terjadi miskomunikasi yang dianggapnya kemudian, "Duh, kenapa sih? Kamu udah malas ngomong ya?" Misalkan seperti itu contohnya. Padahal sebetulnya ya itulah perbedaannya antara laki-laki dengan perempuan. Nah, dari data tersebut kita rangkum lagi yang berikutnya. David Saragi, bisa tolong slide saya dikembalikan lagi? Moderator kita. Ya. Kita menuju ke ya slide yang berikutnya. Ganti korban aja mah. Maksudnya anyam cokongnya. Ya. Sudah? Oke. Sudah dikembalikan? Belum. Oh, Ya, dari 16.000 sampai 18.000 tadi, ya, rekan-rekan sekalian, itu Anda baik menyadari ataupun tidak menyadari, ternyata dalam pikiran kita sendiri, pikiran kita itu seperti perpustakaan. Seperti perpustakaan, gitu ya. Pikiran kita itu mengolah 2 juta kata per menit. 2 juta kata per menit. Nah, oke. Terima kasih David Saragi. Dari 2 juta kata per menit itu, mata kita dapat menangkap 2.000 kata per menit. Kalau nggak percaya Anda bisa coba, karena kita juga ada ekor mata ya istilahnya. Ketika kita membaca satu artikel, satu buku, satu majalah, satu berita, ketika kita baca, kita kan kalau yang sudah terbiasa membaca dan orang dewasa itu kan nggak membaca lagi kata per kata ya.
kita baca itu bisa langsung dalam satu slide lewat, satu slide lewat, satu slide lewat, begitu ya. Sehingga kita bisa langsung membaca dengan cepat dan langsung bisa menangkap maknanya, gitu ya. Nah, jadi bisa sampai 2000 dan 300 kata per menit itu maksimal orang umum rata-rata, ya, yang wajar, kita bisa bicara sampai sebanyak ini, 300 kata per menit. Nah, di sini yang menjadi catatan kita bersama adalah hati-hati ketika Anda berbicara sampai 300 kata per menit, karena ini sebetulnya sudah terlalu cepat. Gitu ya. Nah, kalau dalam konteks normal atau idealnya, saya ambil contoh lah, kalau kami sebagai presenter dan news presenter, itu standar rata-rata itu 100 sampai 110, maksimal 120 kata per menit. Itulah jumlah suku kata per menit ideal yang bisa ditangkap dengan orang dari berbagai kalangan dan golongan. Contoh, seperti apa sih speed-nya atau kecepatan berbicara dalam hitungan ideal? Seperti itu, 100 sampai 110 atau 120 kata per menit. Gitu ya. Selamat malam pemirsa, saya Christian Panggabean. Anda kembali menyaksikan Jakarta hari ini. Di informasi pertama kita, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo pada hari ini menandatangani perjanjian antara, nah itu kira-kira seperti itu. Tetapi ada juga yang bicara lebih cepat untuk di beberapa rekan-rekan kami atau teman-teman kami di presenter di TV swasta misalkan, tapi masih bisa masuk juga tuh sampai 130 atau 140 kata per menit, gitu ya. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta hari ini. Saya Christian Panggabean dan ada 8 informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Kita awali informasi pertama, tetapi tetap ada permainan jeda pace-nya, kemudian ada pause-nya, ada penetrasi emphasizing of something, penekanan terhadap kata-kata tertentu. Itu adalah bagian dari teknik agar bagaimana audiens itu tetap bisa memahami dan mengerti sehingga pesan yang disampaikan itu masih bisa tetap masuk. Gitu ya. Nah, dari 300 kata per menit, 2000 kata-kata yang bisa kita baca dalam 1 menit yang bisa ditangkap mata kita, gitu ya. Yang menarik itu tadi yang saya sampaikan bahwa ya 2 juta kata per menit itu ternyata ada di dalam pikiran kita. Nah, hubungan dengan gambar yang tadi yang pertama adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita keluarkan seringkali tidak sinkron, bahkan kita kadang-kadang memilah kata itu sulit sekali sehingga banyak orang yang tidak terbiasa berbicara di depan publik, mostly akan atau kecenderungannya, keseringannya mereka akan mengulur waktu dalam jeda itu sambil berpikir dengan mengatakan Ya, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan ini. Baik, untuk berikutnya saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan gambar yang sudah saya siapkan untuk, nah, itu kalau ada rekan-rekan yang mengalami seperti itu karena lagi otaknya itu sebetulnya kayak seperti perpustakaan, lagi kita mencari diksi-diksi yang tepat apa sih kata-kata untuk menyambung kalimat-kalimat yang mau saya sampaikan menuju ke tujuan pesan supaya tersampaikan dengan baik. Belum lagi ada pressure, ada tekanan, Anda merasa diperhatikan, dilihat oleh audiens, apalagi dengan gaya audiens yang bermacam-macam, ada yang sambil lipat tangan, ada yang sambil merengut, ada yang sambil kayak seolah berpikir, ini siapa sih orang yang lagi ngomong di depan saya, gitu kan? Kompetensi dia seperti apa sih? Kemudian ada juga yang entah ada gestur-gestur lain yang sehingga seolah mengganggu fokus dan konsentrasi Anda. Nah, disinilah dibutuhkan latihan, ketekunan, gitu ya. Maka itu dalam dunia public speaking ada istilah P3K, rekan-rekan sekalian, audiens sekalian, ada P3K. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita tahu P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun kalau di dalam dunia public speaking ada P3K di sini adalah persiapan, 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 dan ketekunan. Artinya apa? 1-2 kali Anda tampil diberikan kesempatan, masih ada yang perlu harus dievaluasi untuk penampilan Anda berikutnya pada presentasi berikutnya. Jangan pernah menyerah. Karena untuk sampai dapat dikatakan sebagai seorang profesional, itu sekurang-kurangnya itu kita harus punya pengalaman jam terbang di atas 10.000 jam. Dan riset itu juga disampaikan untuk seluruh bidang profesi. Pilot,
Anda menjadi dokter profesional senior, menjadi seorang arsitek profesional senior, menjadi seorang pembicara publik, seorang MC, presenter, dan bidang pekerjaan lainnya, ketika sudah melewati batas 10.000 jam terbang pengalaman Anda dalam satu konsentrasi ketekunan di bidang yang sama, maka dapat dikatakan Anda dapat menjadi seorang profesional. Tentunya dengan dibuktikan oleh kredibilitas, kualitas, dan juga pengembangan diri, wawasan, dan intelektual yang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian setelah itu semua kita kuasai, yang terpenting di sini korelasinya juga adalah dalam dunia public speaking, kemudian korelasinya dalam dunia arsitek. Ya, kita harus membangun kepercayaan kepada audiens, kepada klien, kepada rekan bicara kita, kepada setiap siapa pada saat kita tampil di hadapan mereka. Bagaimana cara membangun kepercayaan itu? Nah, di sini yang menarik adalah dalam konteks public speaking secara utuh, di sini ada 3 elemen penting yang perlu diperhatikan, nanti kita akan sampai ke sana setelah ini. Tetapi membangun kepercayaan di sini adalah dimulai dari integritas kita dan ketulusan kita ketika kita tampil untuk berbicara kepada orang. Orang dapat merasakan atmosfer energi kita, bagaimana kita tampil di hadapan orang tersebut. Karena satu kali aja orang sudah tidak percaya sama kita, maka setiap kita tampil berhadapan dan berbicara dengan orang tersebut, orang itu akan selalu mencari kekurangan, sisi negatif, dan mencari celah atau alasan untuk dapat selalu tidak mempercayai kita. Contoh ketika kita orang sudah percaya sama kita, kita sedikit ada slip of tongue atau salah bicara. Atau kita katakan 1 tambah 1 sama dengan 3. Orang yang percaya sama kita karena sudah terbangun trust itu, dia akan mengatakan, oh nggak apa-apa, saya mengerti kok maksudnya 1 tambah 1 itu 2. Mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi lelah, kita paham. Tapi kalau trust itu sudah tidak terbangun, kita niat baik pun, kita tanya sama teman kita, contoh, udah makan siang belum? Ketika dia sudah tidak percaya, maka jawaban dia akan jadi negatif gitu kan. Ih, ada maunya nih pasti nanya-nanya. Oh, jangan-jangan dia mau minjem duit gue nih, mau ngajak makan siang bareng nih, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, membangun kepercayaan itu dengan ketekunan, dengan disiplin, dengan karakter yang baik, integritas yang baik, kredibilitas yang baik, dan memberikan kualitas yang sangat baik. Kepercayaan itu sangat kuat menjadi fondasi dasar ketika kita harus tampil berhadapan dengan klien, apalagi dalam dunia arsitektur. Arsitektur itu kan adalah bidang jasa ya, audiens sekalian ya. Artinya kita menawarkan terlebih dahulu, sebelum kita tawarkan skills, kemampuan, dan pengalaman kita, yang kita tawarkan adalah trust, kepercayaan kita. Pada saat ketemu, ada nggak percaya diri kita? Pada saat ketemu, ada nggak kita menghargai, menghormati orang tersebut? Pada saat ketemu, ada nggak kerendahan hati di dalamnya, namun kita tetap mempunyai value diri yang bisa dihargai dan diperhitungkan oleh orang. Pada saat ketemu, bagaimana kita bisa membangun itu semua. Nah, dalam kesempatan yang lain, semua hal-hal teknis seperti ini akan jauh lebih bisa kita pertajam dan kita kupas. Ya, yang selanjutnya rekan-rekan sekalian. Selain membangun kepercayaan, ya, di sini ada, saya tampilkan, saya coba next dulu. Ya, di sini ada. Apakah kelihatan di layar teman-teman yang selanjutnya sudah slide berikutnya? Moderator bisa dibantu? Belum? Ya, David Saragi moderator bisa dibantu untuk supaya semua bisa mendapat visual yang sama. Karena yang berikut ini penting. Saya minta tolong kepada moderator saja kalau begitu untuk bisa menyamakan dengan konteks materi yang saya sampaikan dengan visual yang ditampilkan, karena visual yang berikut ini juga penting untuk kita pahami bersama. Dan saya akan menggunakan sisa waktu saya 9 menit ke depan dengan sangat efektif. Baik, yang selanjutnya di sini ada every good conversation starts with good listening. Ingat ya, listening, not hearing. Ini lagi 2 hal yang berbeda between listening and hearing. Hearing itu kita hanya cuma sekedar mendengar gitu ya. Tapi kalau listening ini kita benar-benar menaruh perhatian di dalam diskusi, di dalam komunikasi itu. Contoh hearing adalah ketika kita lagi berbicara seperti ini, kembalikan lagi masih ke yang tadi sebelumnya, moderator. Ya, ketika kita lagi berbicara seperti ini, kemudian ada motor lewat, ada mobil lewat, atau ada tukang paket di luar lagi berteriak, tok 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 paket gitu. Itu kita sekedar hear aja, dengar. Tapi fokus kita lagi ada di sini, kita lagi mendengar, kita lagi listen yang ada di sini. Nah,
Every good conversation starts with good listening. Jadi mendengar itu juga adalah bagian dari ilmu public speaking. Karena orang cenderung lebih suka berbicara, lebih suka didengar daripada mendengar. Dan mendengar itu juga butuh energi untuk bisa memahami apa maksud yang mau disampaikan dari orang tersebut. Sehingga mendengar adalah bagian penting. Bagian penting dalam public speaking karena dengan mendengar yang baik, good listening, Anda juga bisa menjawab dengan baik, dengan benar, dengan tepat, efektif, dan efisien, serta penampilan Anda pun akan jauh lebih profesional ketika Anda mau menjadi pendengar yang baik. Nah, kalau dalam pelatihan offline atau pertemuan langsung ini sebetulnya menarik karena ada games yang bisa saya buktikan kepada Anda tentang bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Saya berharap di kesempatan lain kita dapat bertemu dalam pertemuan langsung dan kita dapat mempraktekannya sehingga ilmu lunak ini atau soft skills seperti ini bisa langsung diaplikasikan dan dilatih. Yang berikutnya moderator, tolong diklik kembali. Yang menarik di sini rekan-rekan audiens sekalian, saya yakin Anda semua dari beragam perbedaan latar belakang, pengalaman, disiplin ilmu yang ada, pernah mengalami setidaknya beberapa kali untuk tampil di hadapan umum. Nah, di sini apa sih yang menjadi perhatian dari orang ketika kita tampil? Ketika kita menjadi pembicara umum, pemimpin rapat, kita menjadi orang yang berbicara untuk kepentingan publik, menjadi MC, menjadi presenter, menjadi moderator, menjadi pemimpin rapat, menjadi orang yang atau seorang arsitek yang lagi memaparkan ide gagasannya, visualnya kepada calon klien untuk kemudian bisa mendapatkan proyek tersebut, ya. Ternyata begini, Profesor Dr. Albert Mehrabian, pakar ahli komunikasi, telah membuat statistik seperti ini, ya. Ada 3 kuadran di sini, 7, 38 dan 55. Apa bedanya? Nah, bedanya begini, ya. Dalam setiap penampilan kita, apa yang kita katakan itu hanya diingat orang 7% dari keseluruhan penampilan kita. Bagaimana cara kita bicara, tone suara kita, intonasi kita, itu diingat orang 38%. Dan yang menarik di sini adalah visual kita itu 55% yang diingat oleh orang. Apa yang kita kenakan, bagaimana penampilan kita, bagaimana gestur kita, bagaimana body language kita, bagaimana ketika kita menyapa, bagaimana eye contact kita, bagaimana senyum kita. Itulah kenapa makanya eye contact itu tidak boleh lepas. Ini pun juga tidak sesederhana cuman sekedar hanya menatap mata lawan bicara kita. Namun juga ada bagian-bagian dan teknik-teknik tertentu sehingga bagaimana cara menatap itu juga tidak mengintimidasi. Dan pada saat kita bicara juga kita nggak selalu mata itu seringkali orang yang tidak siap tampil di hadapan umum, dia hanya bisa melihat ke atas, ke kiri, ke kanan, tidak kuat menatap mata audiens, lawan bicaranya, bahkan cuma hanya 1, 2, 3 orang, apalagi kalau audiensnya banyak di sebuah seminar besar, bisa sampai 50, 100, 200, 500, 1000 orang, wah semakin nggak fokus dan nggak konsentrasi gitu ya, karena tidak bisa menatap mata lawan bicara. Padahal eye contact itu adalah salah satu fondasi dasar utama kekuatan public speaking dalam nonverbal komunikasi kita, nonverbal communication, bagaimana kita bisa meyakinkan orang, bagaimana kita juga bisa menunjukkan bagaimana kualitas diri kita, termasuk keyakinan kita terhadap apa yang kita ucapkan, rekan-rekan sekalian. Jadi di sini, ketika Anda tampil, 7% dari apa yang Anda sampaikan itu hanya sebentar saja diingat orang. Materi Anda, ya, materi Anda, apa yang Anda katakan, itu hanya 7%. Nah, 38%-nya orang akan ingat bagaimana cara Anda ngomong, bagaimana pelafalan Anda, pronunciation Anda, bagaimana vokal Anda, tone Anda. Anda kalau ngomong ini kedengeran jelas nggak sih A, I, U, E, O-nya, atau ngomongnya nyeret-nyeret, kurang jelas, sehingga orang harus benar-benar full ekstra mengoptimalkan indera pendengarannya agar dapat betul-betul menangkap pesan apa yang Anda sampaikan. Nah, itu 38%. 55%-nya adalah kembali tadi visual Anda. Jadi jangan sampai tidak memperhatikan. Tapi tidak kemudian kita jadi berfokus hanya kepada satu titik. Oh, kalau gitu yang penting visual aja kita utamakan. Tidak juga begitu, karena ini harus menjadi satu kesatuan.
satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Karena begini, yang berikutnya, next slide, moderator. Kenapa kita harus menguasai ini? Karena semua yang kita kuasai ini ya, ini kita bisa rangkum dalam yang namanya 3V ya. Voice, vokal, verbal, dan visual. Nah, kenapa? Karena kecenderungan manusia pada umumnya terbagi dalam 3 kuadran ini. Ada orang visual, ada orang auditory, ada orang kinestetik. Apa saja perbedaannya? Perbedaannya adalah, secara cepat saya akan sampaikan, orang visual itu dia akan memahami sesuatu, menerima sesuatu, mempelajari sesuatu, itu dengan visualnya. Dan kecenderungan salah satu ciri orang visual, dia bicaranya cepat. Kadang-kadang saking cepatnya, dia pun tidak mengerti apa yang dibicarakan, apalagi orang lain. Atau dia berbicara saking cepatnya, akhirnya sering terjadi keseleo lidah atau slip of tongue. Atau jadi gugup bicaranya, terbata-bata. Orang visual juga dia sering sekali ketika bicara, dia memainkan mata, melihatnya ke atas, baru ke kanan atau ke kiri. Ketika dia ke kanan, dia lagi mengingat akan sesuatu hal, dan ketika dia ke atas dan ke kiri, itu dia lagi sedang merekon sesuatu, rekonstruksi sesuatu, itu dia sedang merangkai satu kerangka kalimat apa yang mau disampaikan keluar. Ciri-ciri orang visual seperti itu. Bicaranya biasanya tangannya berada di depan dada. Untuk menekankan sesuatu, emphasizing of something, dia ada tangannya itu di depan dada. Kemudian kalau dia menegur seseorang, atau dia sebagai seorang pimpinan, biasanya dia akan menggunakan kata-kata seperti, kan sudah saya bilang kemarin kan, kamu nggak lihat pakai matamu itu, kamu nggak perhatikan. Gitu. Jadi berhubungan semua dengan visual. Nah, kalau orang auditory itu dia melakukan pekerjaan pembelajaran ya, itu dengan pendengaran. Orang auditory ini juga kalau lagi bicara berpikir sama menggerakkan mata juga, tetapi dia tidak ke atas. Hanya tatapannya lurus ke depan, tapi dia lihatnya ke kiri, ke kanan. Sama. Kalau ke kanan dia sedang membayangkan suatu kejadian, kalau ke kiri dia sedang merekon sesuatu, rekonstruksi untuk menyampaikan kerangka pola berpikir untuk dia sampaikan. Kemudian gaya ngomongnya, kalau tadi visual lebih cepat, kalau orang auditori itu cenderung lebih pelan, lebih tertata, lebih ada jeda-jeda. Permainan tangan juga tidak seagresif seperti visual yang berada di depan dada, namun orang auditori ini bermain biasanya pergerakan tangannya nggak terlalu banyak dan biasanya hanya di seputar di depan pinggul, pinggang, atau perut. Seperti itu. Itu ciri-ciri umum. Dan ketika bicara atau menegur sesuatu, orang auditori juga akan selalu mengatakan, kenapa kamu nggak lakukan? Kamu nggak dengar apa yang saya sampaikan kemarin. Nah, kamu nggak dengar apa yang saya sampaikan kemarin. Dia selalu bicara dengan yang berhubungan dengan pendengaran. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, kita tahu bagaimana kita harus tampil. Oh, kalau kita ketemu orang visual ini, kita harus siapkan flyer, harus siapkan gambarnya nih yang benar-benar memukau nih mata mereka nih, karena mereka dipuaskan hasratnya dengan mata. Kalau auditori, bagaimana kita bicara, bagaimana voice tone kita, bagaimana diksi kalimat-kalimat kita, dia akan senang karena dia menerima semua dengan pendengaran. Bagaimana dengan kinestetik? Kinestetik itu kalau bahasa gampangnya sekarang itu dibilang nggak baper juga sih sebetulnya. Kalau baper itu sebetulnya berlebihan. Karena kinestetik itu yang bicara melalui atau dia mempelajari sesuatu, menerima sesuatu, itu dari dalam, dari hati. Dan dia suka untuk bergerak. Jadi contoh sederhananya begini untuk dapat dipahami dalam waktu kita yang singkat. Ya, kalau orang visual dipuaskan dengan gambar, dengan e-flyer, kalau orang auditori dipuaskan dengan penjelasan, dengan jurnal, dengan teori, dan lain sebagainya. Kalau orang kinestetik, kalau misalkan kita bilang, ini ada tempat bakso enak, ini gambarnya. Terus kemudian kita jelaskan, ini loh bahannya, ini rasanya, ini itu nggak ngaruh buat dia. Kalau orang kinestetik itu sederhananya contohnya begini aja. Ini ada tempat bakso enak, udah tarik aja dia, ajak ikut, duduk, suruh cobain. Nah, itu orang kinestetik. Orang kinestetik itu aktif bergerak. Contoh, kalau kayak anak-anak orang kinestetik itu kecenderungannya suka kalau belajar itu pasti nggak bisa diam. Dan kecenderungan anak-anak sampai batas usia 10 atau 12 tahun, mereka itu mostly biasanya kinestetik, baru setelah semakin menginjak remaja atau dewasa, mereka akan bisa berubah. Ada irisan menjadi auditori ataupun visual. Itulah kenapa anak-anak itu selalu butuh sentuhan, butuh dibelai, butuh dipeluk. Mereka merasa aman, nyaman dengan itu. Jadi mayoritas 99% anak itu akan tumbuh berkembang itu biasanya dengan pola kinestetik terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Ya, dalam kesempatan yang lain kita akan bahas juga jauh lebih tajam lagi dan nanti di sesi tanya jawab terakhir bisa kita sampaikan. Slide
Yang berikutnya, moderator. Pada akhirnya dari semua kesimpulan tadi, ada orang auditori, visual, kinestetik. Kenapa kita harus menguasai 3V yang tadi? Vokal, verbal, dan visual dalam diagram 7, 38, dan 55% tadi. Karena kita tidak punya kesempatan untuk mempelajari satu persatu audiens kita. Oh, ini si pimpinan ini si manajer ini si bagian procurement ini si bagian pengesahan ini, dan lain sebagainya. Ini mereka nih orangnya apa ya? Visual, auditorika, kinestetika, kita nggak punya kesempatan. Tapi semua di-cover oleh diagram 7, 38, dan 55 tadi. Itulah makanya orang visual dipuaskan dengan penampilan visual kita. Orang auditori dipuaskan dengan bagaimana kita bicara, bagaimana diksi kalimat kata-kata kita, bagaimana voice tone kita, bagaimana cara kita berbicara, dan orang kinestetik itu dipuaskan dengan bagaimana kita bergerak secara profesional. Nah, itulah seorang public speaker profesional. Jadi ketika Anda berbicara dan di depan Anda ada audiens Anda, orang auditori, visual maupun kinestetik, mereka semua bisa dengan nyaman menyaksikan penampilan Anda. Nah, kalau orang visual itu contoh, Anda pakai baju merah, celana kuning, itu buat mereka tuh nggak nyaman. Karena itu mengganggu visual mereka. Nah, contoh seperti itu. Tapi, ya, dengan Anda berpakaian sudah proper, profesional, rapi, bersih, ya, kemudian Anda firm, tampil dengan percaya diri, bicara bagus, diksi bagus, berlatih menjadi seorang pembicara publik profesional pada saat presentasi profesional, gerakan Anda juga bagus, profesional, seperlunya tapi bermanfaat untuk menekankan sesuatu, itu bisa mengcover kebutuhan orang visual, auditori, dan kinestetik. Pada akhirnya, kalau kita rangkum, bagaimana cara kita menjadi sukses di dalam dunia usaha bidang pekerjaan kita, apapun itu, dalam hal ini konteks yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah sukses menjadi seorang profesional di bidang arsitektur dan interior design. Anda presentasi kepada klien Anda harus tampil reliable and convincing, meyakinkan dan dipercaya. Disitulah kunci bagaimana Anda dapat memenangkan hati klien Anda, memenangkan pikiran klien Anda. Kemudian Anda juga di sini dapat punya value, satu value yang membedakan Anda, menjadi diferensiasi antara arsitek yang satu dengan arsitek yang lain yang tidak memiliki pemahaman ataupun kemampuan untuk mempersiapkan dirinya secara baik, benar, dan profesional, khususnya dalam dunia public speaking. Next slide, moderator. Demikian dari saya, dan di sesi akhir nanti, dalam waktu yang tepat, moderator akan memimpin, ada sedikit diskusi ataupun pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Dengan senang hati, kita akan berdiskusi. Terima kasih untuk audiens sekalian. Saya kembalikan ke moderator David Saragi. Terima kasih, Christian Panggabean. Para peserta ini dari awal sepertinya sangat banyak menyimak nih ya. Saya berharap sama dengan saya sudah mencatat beberapa hal nih, menggarisbawahi mengenai materi yang disampaikan oleh Christian Panggabean untuk implementasi public speaking di dunia arsitek. Ini daging semua nih ya, gratis saja begini nih, gimana nanti kalau onsite nih ya. Terima kasih sekali lagi Christian Panggabean. Dan perlu diingatkan untuk para peserta untuk mengaktifkan kamera dan juga mengaktifkan background Zoom-nya, karena setelah narasumber berikut, kita akan ada sesi foto, dan nanti akan saya share link absen untuk Anda bisa mendapatkan e-sertifikat dari webinar ini yang akan dipersembahkan oleh Nawacita Institute. Ya, langsung saja. Kita akan mendengarkan materi berikut yang akan disampaikan oleh narasumber kita Astrid Novika. Tapi sebelumnya perkenankan saya untuk memberikan penjelasan mengenai profil beliau. Arsitek Astrid Novika Pramita, ST, MT, IAI. Beliau adalah seorang profesional yang berkecimpung secara konsisten di bidang arsitektur dan desain interior selama kurang lebih 20 tahun. Beliau juga adalah lulusan Magister Arsitektur dari Universitas Trisakti
dan saat ini sedang menempuh Magister Perencanaan Wilayah dan Kota atau MPWK dengan konsentrasi pengembangan kota dan real estate. Saat ini beliau juga sebagai pendiri dari ANP Arsitek yang mewadahi kegiatan perencanaan arsitektur maupun interior. Beliau mengawali kiprahnya dengan bekerja sebagai junior arsitek di proyek Grand Kartini di bawah naungan PT Adikarya Tbk, dan saat ini menjabat sebagai senior arsitek di developer Prima Harapan Regency di bawah naungan PT Moria Land Berkat Anugrah. Dan juga asisten to director di PT Gema DKE Volga. Dan beliau juga pernah menjadi GM, General Manager di perusahaan interior PT Dokma Namura, dan aktif dalam keanggotaannya di Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, dan juga berpengalaman sebagai tenaga ahli subprofesional di Kementerian ATR atau DPN untuk program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Dan juga beliau turut andil dalam perancangan rumah susun ASN di IKN dengan KSO, dengan PTPP di bawah naungan Kemen PUPR, dan mendesain kantor imigrasi Jakarta Utara di bawah Kemenkumham, dan perancangan kantor DPD Provinsi Kupang dan Bali, serta juga merancang renovasi Museum Subak di Tabanan, Bali, dan perancangan renovasi GPI Raja Wali di Pematang Siantar, dan beberapa proyek lainnya. Bukan itu saja, puluhan proyek yang beliau kerjakan untuk rumah tinggal, khususnya di bidang arsitektur di seluruh Indonesia. Salah satunya termasuk juga Temp Coffee Roaster di Duren Sawit, kemudian ada Ras Steakhouse, Culture Indian Cuisine di Mega Kuningan, kemudian ada juga Tauto Kedung Rasa di Pos Blok, dan lain sebagainya. Ya, demikian profil singkat dari narasumber kita berikut. Dan juga sedikit informasi bahwa beliau juga pernah dipublikasikan di majalah Construction Plus Asia yang Tarutung Creative Hub di Tarutung Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dan beliau juga pernah terlibat dalam jurnal Arsitektur Agora terbitan Universitas Trisakti, dan juga berkontribusi penuh dalam penerbitan Kepmenkumham tentang standarisasi kantor imigrasi, rumah detensi imigrasi, dan interior kantor imigrasi seluruh Indonesia. Demikian profil singkat dari narasumber kita berikut yang akan menyampaikan mengenai bedah proyek arsitek dan atau interior design. Langsung saja kita silakan untuk Astrid Novika. Baik, terima kasih waktunya untuk David Saragi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam arsitektur. Coba saya share screen ya. Berapa lama waktunya untuk saya bisa presentasi? Kurang lebih bisa 2 hari nih kayaknya. Kurang lebih 35 menit ke depan, Mbak Astrid. Oke, baik, coba kita usahakan. Sudah terlihat ya share screen-nya? Ya, sudah. Baik. Jadi dalam komunikasi arsitektur itu, kita mengenal ada 3 macam komunikasi, 3 macam bahasa. Yang pertama yaitu tulisan, visual, dan lisan. Tulisan itu adalah bagaimana, kita menyampaikan, berupa tertulis ya kepada tim arsitek atau tim di belakang layar, kemudian juga kepada pemilik bangunan, pelaku pembangunan, informasi kepada masyarakat secara luas, kajian ilmiah, dan kritik arsitektur. Jadi, mungkin sebelumnya kalau tadi dari Christian Panggabean itu lebih menjelaskan bagaimana komunikasi yang baik secara general, sedikit membahas mengenai arsitektur dalam, bidang yang lebih terfokus ya. Untuk kali ini saya menjelaskan lebih rincinya lagi mungkin bagi peserta yang memang bergerak di bidang arsitektur maupun interior design atau desain lainnya mungkin yang di bidang grafis atau produk, karena saya lihat ada beberapa yang dari desain grafis juga. Mungkin ini bisa sedikit, memberikan insight bagaimana kita, berkomunikasi kepada calon klien maupun kalian yang sudah terlibat.
Lalu kemudian di, bagian selanjutnya ada visual. Visual itu bagaimana kita mengkomunikasikan, pengaruh cahaya, bagaimana kita menjelaskan tekstur, warna, suhu atau temperatur, kestabilan, kekokohan, kekuatan bangunan, kekuatan material. Jadi sesuatu yang kita dapat lihat secara visual. Dan juga lisan. Lisan yaitu bagaimana kita menyampaikan, secara lisan menjelaskan kepada tim arsitek, kepada pemilik bangunan, kepada pelaku pembangunan. Jadi sebetulnya memang kalau tadi dikatakan bahwa komunikasi atau public speaking itu ada hal yang sangat mutlak diperlukan untuk seluruh bidang, itu memang benar karena, tanpa adanya komunikasi yang baik tentu saja kita tidak bisa menyampaikan pesan dari gambar yang sudah kita sajikan kepada, calon klien atau kepada, audiens yang akan kita jelaskan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini, mungkin supaya lebih lebih realistis gitu ya, saya mencoba untuk mengajak, peserta di sini mengikuti bagaimana, step-stepnya seorang arsitek itu bekerja dan berkomunikasi dengan kliennya. Jadi ini juga mungkin diterapkan kepada bidang jasa yang lain, terutama yang di bidang, menyediakan desain ya, untuk fashion juga, untuk, interior juga. Bagaimana cara kita menyampaikan tujuan kita agar diterima dengan baik oleh, calon klien. Jadi kita pertama kali ketemu dengan calon klien atau dengan, prospek, owner atau bagaimana ya, kita harus mengetahui dulu seperti kita membuat sebuah jurnal atau penelitian atau laporan, kita harus menyebutkan latar belakangnya, yang pertama. Yang kedua, maksud dan tujuannya apa. Yang ketiga, sasarannya tuh untuk siapa gitu. Terus, landasan hukumnya apa, apakah ada referensi yang kita dapat pelajari agar, apa yang kita hasilkan itu memang sesuai dengan keinginan si klien. Dan juga kita harus bisa memberikan sketsa awal sebagai gambaran, oh nanti, Bapak akan mendapatkan produk seperti ini, gitu. Jadi, informasi-informasi ini yang kita perlu gali dari awal, dengan komunikasi yang baik, dengan tata cara penyampaian dan, dengan apa ya, pengetahuan kita untuk dapat menggali sebanyak-banyaknya agar, tidak ada desain yang berulang, seperti itu. Selanjutnya jadi ada tahap pertama itu kalau dalam arsitektur mungkin disebutnya dengan asimilasi, yaitu komunikasi dengan diri meliputi pengumpulan, pengaturan informasi berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Jadi kalau misalkan tadi kita menggali latar belakangnya. Latar belakang itu apa sih kalau dalam dunia arsitektur? Jadi itu merupakan seperti kepemilikan unit atau kepemilikan lahan. Misalkan dia membuat suatu, gedung di tanah kosong dengan ukuran sekian hektar, itu miliknya siapa gitu. Apakah memang, tanah ini hak milik dia atau tanahnya ini statusnya sebagai hak guna bangunan atau sewa atau, long lease atau disewakan dengan jangka panjang, kita harus tahu dulu dari awal. Lalu asal-usul tanah tersebut apakah dia ini tanahnya tanah adat yang memiliki suatu regulasi tertentu untuk kita bisa, eee, membangun dan mendesain di tanah tersebut, lalu posisinya di mana, apakah dia itu di hook, atau di tengah-tengah, atau ditusuk sate, atau di atas gunung, atau dekatnya pantai, bagaimana akses mencapai ke lokasi, bagaimana akses keluar dari lokasi, itu latar belakangnya. Kemudian kita masuk ke maksud dan tujuan. Di sini kita akan menjadikan apa sih sebetulnya, yang kita harapkan gitu, apakah fungsi sekolah, atau fungsi rumah tinggal, atau fungsi, rumah sakit gitu segala macam. Jadi kita harus menggali dulu fungsi apa yang diharapkan akan dicapai dan itu harus memang terkomunikasikan dengan baik dari awal. Jangan sampai dari awal dibilang, "Saya pengennya, membuat rumah yang bisa untuk cukup 3 orang deh," gitu. Ternyata setelah kita mendesain dengan segala prosesnya dibilang, "Saya mau anak saya 3 berarti harus kamarnya 5." Nah itu kan kita nggak mungkin merubah desain yang sudah, terbentuk sekian lama. Jadi harus jelas gitu ya. Kemudian yang ketiga sasarannya, siapa penggunanya? Apakah ini untuk, hunian privat, ataukah untuk disewakan, atau untuk misalkan, range usia tertentu nih, untuk anak-anak, untuk, lansia, karena semua perlakuannya pasti akan berbeda. Kemudian regulasi yang ada, kita harus mengetahui juga bagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai lahan tersebut. Apakah ada peraturan gedung,
peraturan pemerintah. Jadi kalau kita sering terdengar tuh istilahnya seperti KDB, KLB. Di dunia arsitek itu ada yang namanya aturan mengenai bagaimana tanah tersebut boleh dibangun, dengan ketinggian berapa, dengan dasar tapaknya harus berapa, dengan jarak antara dinding bangunan sampai ke tanah kafling itu berapa meter gitu. Lalu bagaimana dengan warganya nih? Apakah mereka ini mudah untuk kita masuk ke dalam situ atau harus ada izin-izinnya? Mungkin di daerah tertentu seperti di Bali gitu, kita harus berhadapan sama orang-orang adat lokal yang kita harus penetrasi dari sisi lain gitu. Mungkin kalau di Jakarta lebih mudah atau ada ormasnya. Jadi memang kita harus mengetahui bagaimana lingkungan yang ada di sekitar situ. Kemudian selanjutnya kita juga harus membuat sketsa. Sketsa ini bisa dalam berupa sketsa gambar tangan ya, maupun pakai teknologi. Ini adalah studi umum, yaitu penyelidikan mengenai sifat masalah dan cara pemecahannya. Kalau misalkan kita ketemu dengan calon klien itu di saat yang kita nggak siap gitu ya. Karena itu sangat mungkin terjadi ketika kita misalkan memang nggak proper untuk presentasi, tiba-tiba ketika kita masuk ke sebuah restoran, terus orang itu lihat tuh kayaknya nih dia, mungkin ketemu temennya gitu. "Wah, ini teman saya arsitek nih, dia bisa gambar, rumah kamu bukannya mau direnovasi?" Gitu kan. Dan kita nggak siap gadget, terus kita nggak siap iPad mungkin, kita nggak siap komputer. Bagaimana kita bisa mempresentasikan atau membuat orang itu tergambar, "Oh, jadi rumahku harus diginiin nih. Ternyata pintuku harus dipindah ke sebelah sini." Nah, itu pentingnya sketsa. Jadi memang sekarang kan zamannya memang sangat dimudahkan oleh namanya teknologi ya. Dikit-dikit orang akan memakai internet gitu, dikit-dikit orang memakai software, entah itu AutoCAD atau SketchUp atau 3D Max segala macam untuk arsitektur. Tetapi kita harus juga mengkomunikasikan gambar dengan gambar tangan. Itu sebisa mungkin tetap harus masih ada skill itu meskipun terbatas gitu loh. Jadi contohnya ini seperti yang di tengah atas ini adalah contoh salah satu sketsa yang digambar di atas kertas tisu. Ini ada keterangannya Jamaica Blue segala macam itu saya ambil dari internet juga. Jadi, kesiapan orang untuk bisa menerjemahkan pikirannya melalui gambar dengan media yang terbatas. Itu juga kita harus punya skill di situ ya untuk orang-orang di bidang desain. Nah, lalu setelah kita bisa menangkap informasi yang tadi di awal, lalu kita dapat mengetahui bagaimana desain-desain yang kita ajukan gitu ya sebagai gambaran awal, lalu berikutnya kita harus mengajukan desain referensi. Referensi ini adalah bagaimana kita bisa menangkap seleranya dia dulu. Bapak nih maunya pendekatannya seperti apa? Apakah rumah yang industrial? Apakah yang klasik gitu? Apakah yang rumah-rumah tradisional, vernakular, atau Mediterranean? Itu kan segala macam tipe bangunan dengan tipe-tipe fasad juga mungkin dia sukanya yang roster, sukanya yang unfinished atau apa sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita bisa menyajikan contoh-contoh referensi yang memang dia suka, sehingga apa yang kita nanti gambarkan itu sesuai dengan yang dia inginkan di awal gitu. Misalkan saya sukanya rumah-rumah yang dia box aja modelnya, jadi jangan ada sisi-sisi miring gitu. Nah, kita coba ajukan nih misalkan dari desain A, apa ya tanggapan dia tentang ini, desain B bagaimana, desain C bagaimana. Gitu. Lalu kalau misalkan saya sukanya ada sisi miringnya tapi sedikit aja. Saya lebih suka miring itu cuma sedikit aksen tapi dominannya harus yang geometris tegak lurus gitu. Kita ajukan yang ini, yang di bawah atau yang di sebelahnya. Jadi sebisa mungkin memberikan referensi itu sesuai dengan standar yang diinginkan sama calon klien supaya lebih mengurangi potensi untuk perubahan desain. Itu. Untuk selanjutnya ini contohnya untuk misalkan dia sukanya yang American Classic. Kan kita nggak bisa memaksakan juga, "Bapak harus sukanya yang industrial nih, karena saya cuma bisa gambar industrial." Nggak seperti itu. Jadi kita juga harus eee, bisa memberikan contoh gambar yang kira-kira mendekati dengan, seleranya dia secara personal. Dan juga dengan keluarganya, karena kan kita kalau misalkan mau bikin rumah, yang tinggal bukan hanya bapaknya, tapi ada anaknya, ada istrinya. Bagaimana semua itu menjadi satu kesatuan yang akhirnya, oke kita udah firm dengan desain seperti ini, seperti itu.
Untuk interior pun juga seperti itu. Jadi kalau tadi di arsitekturnya kita lebih bermain ke fasad, lebih bermain ke bentuk, tekstur, dan finishing dari sisi luar. Kalau interior ini kita bermain di sisi dalam. Jadi kita harus dapat menangkap seleranya si klien, dia sukanya itu dengan warna-warna yang apa? Apakah yang earth tone atau warna-warna yang lebih klasik gitu ya, yang putih, yang hitam, yang Skandinavian. Atau dia sukanya tropis gitu, jadi lebih banyak hijau-hijaunya. Nah, kita juga harus bisa memberikan, referensi yang sesuai dengan apa yang dia mau. Ini contohnya untuk misalkan dia sukanya yang earth tone dengan sedikit sentuhan batik gitu ya. Terus kemudian ini yang bener-bener batiknya, misalkan kita tanya, "Bapak kan sukanya batik, sukanya tuh untuk di mana sih? Apa di mejanya? Apa di pola lantai? Atau di dinding?" Gitu. Atau batik ini menjadi salah satu hal yang memang dia pajang gitu untuk dijual, gitu. Jadi kita benar-benar menggali informasi sebanyak-banyaknya dari si klien. Nah, ini berikutnya misalkan dia sukanya perpaduan antara industrial dengan, tradisional gitu. Mungkin nggak banyak industrialnya dan nggak banyak tradisionalnya, tapi tetap ada sentuhan nih Jawanya di sisi mana, mungkin di lampu gantungnya, atau di model kursinya dan sebagainya. Nah, setelah kita memperoleh informasi tentang latar belakang dan sebagainya, lalu kita mendapatkan desain referensi, sebelum kita masuk ke tahapan yang lebih jauh lagi mengenai, bagaimana kita menggambar atau kita menyajikan desain usulan kepada, calon klien, kita ajukan dulu nih. Jadi kalau di arsitektur itu, kita bisa lihat di iaijakarta.org, honorarium arsitek. Jadi ada standar-standar yang memang kita harus, lihat juga dari situ ya. Kadang orang juga mempunyai standar masing-masing, tapi ini sudah tertulis dalam, website. Mungkin di bidang yang lain juga sudah ada. Nah, kemudian masuk nih, misalkan kita udah dapat negosiasi, udah deal dengan harga, lalu kita sudah mendapatkan, eee, pesan dari klien dan kita udah sepakat, "Oke, kita jalan nih sekarang." Kita harus ngapain sih pertama-tama? Nah, kita harus mulai menggambar pengembangan dari hal-hal yang sudah kita peroleh sebelumnya. Pengolahan pemecahan dari hasil studi umum, lalu penyampaian beberapa pemecahan kepada pihak lain. Jadi, ini adalah hal yang berat memang. Komunikasi yang berpergi arsitek adalah mendesain ruang yang paling efektif dan memberikan citra visual yang paling tepat sesuai referensi dan dasar hukum yang ada. Jadi yang pertama, mendesain ruang yang efektif. Yang kedua, memberikan citra visual yang paling tepat. Yang ketiga, sesuai sama referensi dan dasar hukum. Jadi kita harus melihat memang dari 3 sudut pandangnya. Dia efektif, dia bagus, dia sesuai, gitu. Jadi, hal-hal ini yang memang harus tersampaikan kepada klien dan contohnya ini misalkan kami, sempat juga membuat untuk desain, di kantor imigrasi, kita juga harus mengajukan bagaimana penzoningan itu ada. Di mana letak ruang-ruang private, di mana letak ruang-ruang publik, bagaimana transisi antara ruang privat dan ruang publik. Lalu, dari ruang publik ini aksesnya lewat mana aja. Jadi pemisahan-pemisahan ini yang memang kita butuhkan, dan kita sampaikan juga ke klien agar dia tahu bahwa, bangunannya sudah dibangun sesuai dengan dirancang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kita berikan penzoningannya seperti ini. Lalu ini tadi yang soal sirkulasi ya, bagaimana mobil itu berputar gitu loh. Dan kalau ada kebutuhan untuk damkar atau pemadam kebakaran, itu juga jelaskan bagaimana dia lewat. Apakah mobil, damkar itu bisa masuk dan sesuai dengan radius yang dibutuhkan. Bagaimana mobil sampah itu bisa mengangkat sampah dari tempat sampah, misalkan dia di ujung dalam dari tapak kita gitu. Bagaimana mobil biasa, dia drop off penumpang yang dia butuh akses untuk disabilitas misalkan, atau juga, untuk lansia, untuk anak kecil bagaimana untuk sirkulasinya. Dan ini juga untuk sirkulasi manusia tadi ya. Jadi pada intinya sih kita harus menjelaskan bagaimana sirkulasi manusianya, sirkulasi mobilnya, penzoningan ruangnya, lalu juga ini yang mengenai regulasi. Ini contohnya saja mengenai akses, damkar gitu. Kita juga harus mengetahui standar-standar dari pemerintah mengenai, volume bangunan, mengenai lebar akses, mengenai radius putar,
mengenai tinggi ruang bebas dan sebagainya. Ini kan semua sudah diatur dalam SNI-nya dan ada peraturan menteri juga. Hal-hal ini yang memang kita harus nggak boleh skip juga gitu. Dan kadang klien ini bilang, saya nggak suka akses saya terlalu lebar di situ. Saya sukanya bangunan saya ini tinggi banget misalkan. Saya pengen bikin bangunan 30 lantai. Tapi ternyata dalam regulasinya maksimal cuma 20 lantai. Kita juga harus mengedukasi kepada kepada klien agar dia bisa memahami bahwa peraturan tersebut dibuat bukan berdasarkan selera dari pembuat peraturan, tetapi memang ada ketentuan yang kita menjaga skyline bangunan. Kita menjaga bagaimana resapan tanah. Kita menjaga bagaimana supaya keamanan penghuni ini terjaga dengan memberikan aturan-aturan mengenai ini soal kebakaran, bahaya lain yang kira-kira berpotensi untuk membuat bangunan tersebut menjadi tidak kompeten seperti itu. Ini juga mengenai tangga kebakaran. Jadi juga ada standarnya, misalkan panjangnya itu harus berapa, lalu jarak antara tangga dan tangga itu berapa meter, dengan radius berapa, untuk luas lantai seperti apa. Jadi kita memang harus mempelajari semuanya itu dan menyampaikan kepada klien agar desain kita bisa diterima. Dan juga bukan hanya diterima oleh klien, tetapi diterima juga oleh pemerintah ketika kita mengajukan gambar ini untuk sidang. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk 3 dimensinya. Selain dari kita mengajukan pensuningan, Dena, kita mengajukan mengenai sirkulasinya, regulasinya bagaimana, lalu juga gambar 3 dimensinya. Seperti itu, mungkin akan saya percepat aja di bagian ini. Nah, kemudian untuk interior juga sama, sebetulnya kita menyajikan sesuatu yang memang sudah sesuai dengan hasil pembicaraan di awal. Kalau misalkan dia bilang, saya sukanya pendekatan yang harus bata expose, jangan kita kasih semen expose gitu. Misalkan dia suka dengan tanaman liquandi yang menggantung, jangan kita ganti dengan anggrek. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh salah satu yang kami kerjakan di Ras Steakhouse di Kelapa Gading. Jadi karena dia sukanya yang model-model American country yang lebih mengekspos material-material alam, maka kami coba tawarkan dengan finishing-nya itu bata expose dan juga ada material kayu, ada material batu juga gitu. Dan dia sukanya memasukkan unsur ruang luar ke dalam berupa tanaman, tapi karena memang kurang proper untuk tanaman sehingga memakainya tanaman sintetis seperti itu. Ini juga nih salah satu sudut di dalam restoran tersebut di mana dia memadukan antara unsur leather dengan kayu dan juga permainan lampu dan material. Ini di lantai 2-nya, jadi dia ada 2 lantai, dan memang ini semua sudah sesuai dengan hasil diskusi di awal yang kami lakukan. Sehingga ketika informasi dari awal benar-benar terserap dengan baik, berikut dengan referensinya, itu meminimalkan proses revisi. Mungkin tadi juga sempat ada join, saya lihat ada Fatur di sini kalau nggak salah ya. Itu tim kami juga dalam mendesain ini, nanti mungkin bisa sharing-sharing juga misalkan ada kesempatannya. Lalu selain dari gambar 3 dimensi, kita juga bisa menyediakan gambar untuk standar acuan bagi pembangunan di tempat lain. Misalkan dia mau buka cabang Ras Steakhouse di BSD gitu atau yang di Senopati, dia bisa memberikan impresi yang sama karena kita memberikan standar-standar itu yang sesuai dan bisa dimengerti oleh tukang. Karena bahasa kita itu bukan hanya bahasa penyampaian keindahan ke klien, bukan hanya bahasa untuk kita perizinan diloloskan nih dari segi pemerintahan, tapi juga bahasa ke tukang, agar mereka ngerti gitu. Kadang kan apa yang kita bikin dalam gambar itu orang tuh kadang suka nggak ngerti gitu. Makanya kita harus pinter-pinter bagaimana mengkomunikasikan keinginan kita berupa gambar kerja dan lengkap dengan ukuran berikut materialnya. Ini juga untuk misalkan pola lantainya, dia harus pola lantai seperti apa. Mungkin ada yang pola-pola checkboard seperti catur begini, lalu ada yang parket, ada juga yang zigzag, seperti itu. Lalu setelah kita mengajukan gambar 3D, jika sudah approve dari pihak klien, tahap berikutnya adalah kita menyediakan gambar detailed engineering design atau gambar DED. DED ini berlaku untuk arsitektur maupun interior. Jadi kita menyajikan bagaimana detailnya sebuah gambar bahkan sampai
sambungan antar kayu itu terlihat di sini gitu. Ini penting banget bagi dunia kami, dunia arsitek, karena pada kenyataannya kita kan nggak mungkin setiap hari akan ke lapangan. Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada pekerja, kepada pelaksana di lapangan, untuk dapat mengerti gambar kita kalau gambar kita nggak komunikatif, seperti itu. Jadi, kita sebisa mungkin semua hal yang berkaitan dengan, produksi furniture maupun dengan fasad rumah atau apapun tuh semua tertulis lengkap, ukurannya, tertulis lengkap materialnya, lalu dia dari segala sisi kita ambil dari sisi depan, samping, atas, itu agar, pekerja ini, pelaksana ini dapat membangun benar-benar sesuai persis dengan apa yang kita harapkan. Dan ini memang butuh ketelitian, butuh waktu juga, dan ini adalah bahasa arsitek yang benar-benar kita harus, mampu untuk menerjemahkan dengan baik, seperti itu. Nah, kalau misalkan gambar DED ini sudah jadi semua, gambar kerja, lalu kita masuk ke dalam, serah terima kan. Jadi kita menyerahkan gambar itu kepada klien, supaya dia bisa approve, dan setelah itu kita ke tahap tender. Tender ini sebetulnya, bukan di ranahnya arsitek maupun interior, tetapi kita membantu owner untuk menyiapkan BQ. BQ itu adalah, lembar kosong seperti ini, yang hanya tersebutkan untuk, materialnya, pekerjaannya apa, volumenya berapa, dan satuannya apa. Spesifikasi di sini semua. Nanti dari pihak, kontraktor akan mengisi sesuai dengan standarnya harga mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi, apa yang tertulis di sini benar-benar kita yang paham, kita yang tahu, dan jangan sampai ada kesalahan perhitungan, seperti itu. Jadi misalkan kita, sampaikannya, "Wah ini finishing-nya pakai kaca polos nih yang 6 mili." Ternyata pas digambar, itu kaca tempered 12 mili gitu. Pasti dari pihak, kontraktor, dia akan menghitungnya dengan harga yang 6 mili kan. Sedangkan harga di lapangan tuh sangat jauh berbeda karena dia yang 12 mili. Jadi hal-hal kayak gini tuh nggak boleh skip gitu. Bukan hanya berarti kita komunikasi harus bagus di lisan, tapi juga dengan tulisan. Dengan kita menyampaikan apa yang sesuai dengan kenyataan gitu. Gambar, tulisan, dan omongan kita harus sinkron. Itulah jadi, pentingnya sinkronisasi antara itu semua agar tidak menciptakan kesalahpahaman pada saat pelaksanaan di lapangan. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah tahap set visit. Jadi kita juga harus kontrol ya, bukan berarti kita, setiap hari harus datang ke lokasi itu tidak. Tapi kita harus mengetahui bagaimana sih bangunan ini didirikan gitu loh. Sesuai nggak dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jangan-jangan kita bikinnya pakai, batu bata, terus dibuatnya pakai kayu, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kita harus benar-benar, melihat, mengawasi, membantu owner dalam, pengawasan berkala. Jadi bukan menjadi benar-benar pengawas karena itu adalah ranahnya MK, tetapi kita harus mampu untuk menjawab pertanyaan, menjawab, eee, apa yang gambar kita tuh nggak komunikatif gitu. Karena sangat mungkin sekali si pelaksana itu nggak bisa menerjemahkan gambar tersebut. Misalkan dia ngelihat, "Wah ini kayaknya, hurufnya ada yang kehapus dikit," gitu, atau print-nya jelek, "Ini kayaknya kita harus tanya sama arsiteknya." Kita harus siap untuk memberikan informasi yang sesungguhnya kepada pelaksana dan kepada owner. Dan juga sangat mungkin sekali desain itu ternyata nggak bisa terbangun sesuai dengan rencana kita. Jadi misalkan kita rencanakan, ketinggian atapnya itu harus di 12 meter. Ternyata di lapangan tidak bisa 12 meter begitu, kita harus membuat ke 10 meter, harus turun sedikit karena, berpengaruh terhadap ketinggian yang diizinkan. Atau misalkan elevasinya, kita sudah rencanakan ketinggian lantainya dari ground itu 50 senti, ternyata ada banjir di situ yang 1 meter. Kita harus naik lagi kan, agar tidak kebanjiran, seperti itu. Jadi kita harus berusaha untuk bisa fleksibel juga, nggak kaku, tapi juga jangan bergerak dari gambar yang sudah kita rencanakan. Sebisa mungkin semua yang sudah terencana itu dapat terbangun dengan baik, tetapi ada fleksibilitas terhadap hal-hal yang force major ya. Hal-hal yang kita harus ada, kedinamisan untuk berubah juga gitu, seperti ini. Kemudian, nah kalau kita semua sudah berjalan dengan baik, dengan hasil yang memuaskan, klien pasti akan senang dengan jasa kita, dengan perilaku kita, dengan komunikasi kita, dengan desain yang sudah kita sajikan gitu. Jadi, saya punya satu
satu statement gitu ya dari Martin Luther King yang saya suka banget. If I cannot do great things, I can do small things in a great way. Jadi kita bukan kecil karena kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan besar gitu. Tapi kita harus mengerjakan pekerjaan yang kecil dengan cara yang besar. Dengan bagaimana kita bisa total di situ, memberikan hasil yang maksimal, sehingga orang akan percaya untuk memberikan proyek yang lebih besar lagi dari itu. Harapannya seperti itu. Baik, mungkin dari saya cukup sekian untuk presentasinya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator, Pak David Saragih. Sebelum direspon oleh moderator terkait dengan korelasi dari tema webinar kita pada kesempatan malam hari ini, ya, bagaimana peranan public speaking dalam dunia arsitektur. Satu cerita pengalaman nyata, ini yang sangat menarik. Saya juga dengan Astrid, kami pada saat itu ya, tapi tidak perlu kita sebut nama maupun brand tertentu, tapi secara general saja, kami pernah punya pengalaman di mana waktu itu hampir deal untuk mengerjakan satu pekerjaan dengan nilai yang cukup besar. Waktu itu di wilayah dekat daerah Sentul, kalau nggak salah nominal pada saat itu bisa mencapai angka hampir sekitar 3 miliar ya, benar ya. Namun itu bisa tidak lanjut hanya karena komunikasi di awal dengan salah satu rekan yang pada saat itu sedang bersama dengan kami itu tidak baik. Sehingga pada saat itu baru hanya bicara di telepon, belum sempat ketemu, akhirnya jadi tidak berlanjut. Padahal dari sisi yang lain, itu sebetulnya sangat bisa diakomodir kebutuhan tersebut dengan nilai angka penawaran yang sangat baik. Namun karena ada satu pola komunikasi yang tidak ketemu di situ, itu adalah salah satu contoh bagaimana pentingnya peranan menguasai juga teknik komunikasi persuasive communication atau komunikasi persuasif yang positif kepada klien sebelum pemaparan itu dilakukan sampai pada saat pemaparan dilakukan, dan itu bisa batal untuk mendapatkan rencana proyek tertentu yang nilainya cukup baik. Dan di sisi lain juga pernah juga menjadi bisa mendapatkan satu proyek karena komunikasi yang baik, sehingga calon klien pada saat itu ketika diperhadapkan dengan dua pilihan, antara arsitek A dengan arsitek B, kemudian dengan bagaimana cara masing-masing melakukan presentasi ataupun pemaparannya, pada akhirnya kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan proyek tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh yang ternyata dari semua yang dipaparkan juga teknik-teknik komunikasi arsitek yang disampaikan oleh rekan saya Astrid Novika itu juga dengan didukung oleh kemampuan public speaking yang baik, benar, dan profesional, semua itu akan menjadi satu keutuhan yang bisa membawa kita ke level yang lebih baik lagi. Terima kasih, moderator, silakan. Ya, terima kasih Christian Panggabean yang sudah menggarisbawahi dengan cepat, tepat, dan langsung to the point nih. Dan terima kasih untuk narasumber kami, Astrid Novika, yang telah menyampaikan materinya. Ini biarpun waktu singkat, saya pun juga biarpun sebagai host dan moderator mendapatkan insight dan ada beberapa hal juga yang saya ingin garisbawahi nanti ke depannya. Tapi sebelum itu, kita akan membuka sesi tanya jawab. Tapi sebelum dibuka sesi tanya jawab, saya izinkan untuk semua peserta membuka kamera. Kita akan mendokumentasikan webinar ini, dan background Zoom sudah saya berikan. Dan sebentar saya kasih link dulu untuk mengabsen. Supaya nanti sertifikatnya diberikan pada semua. Bisa dilihat di kolom chat sekarang. Nanti aja setelah kita screenshot. Oke, sudah diaktifkan semuanya, teman-teman, para peserta. Sedikit informasi nih, sebelum sesi tanya-jawab, banyak banget ini yang mendaftar dari berbagai macam kalangan, berbagai macam profesi. Bentar, oke. Yang lainnya sudah ya? Oke, kita akan mulai. Ini 2 slide saja.
Sebentar. Kita akan mulai. Oh, sebentar, baru ada yang mau masuk nih. Bentar, oke, kita tunggu sebentar saja. Dia Alvan Kurnia. Ya, kita akan dokumentasikan webinar kita malam hari ini. Saya akan mencoba screenshot. Jadi sekali lagi saya informasikan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Ya, bertambah banyak yang aktif kameranya. Oke, langsung saja. Ada sudah anjing, ada kerjaan, saya di pelabuhan, ada di sakit, jam 10 juga harus. Unmute dulu. Oke, sedikit lagi. Yang kedua. Yang kedua. Oke. Dua slide. Ya, terima kasih untuk para peserta. Dan di kolom chat, saya akan berikan sekali lagi, mungkin yang baru masuk tadi belum sempat, ini untuk mengabsen, langsung absen, dan diisi semua yang ada di form tersebut untuk absensi, supaya kita bisa memberikan nama yang tertera nanti di sertifikat buat Anda semua peserta, secara jelas dan tepat namanya. Jangan sampai salah masukkan nama Anda. Ya, sesi tanya jawab akan dimulai. Untuk semua peserta bisa menanyakan langsung ke narasumber, baik itu Christian Panggabean ataupun Astrid Novika. Mekanismenya boleh raise hand. Jadi silakan dibuka untuk sesi tanya jawab ini. Ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Oh ya, Eko Kuncoro, kemudian Caroline Safira. Saya persilakan dulu untuk Mas Eko Kuncoro, setelah itu nanti Mbak Caroline Safira. Diresen aja dulu Mbak Caroline, nggak apa-apa. Oke, selamat malam Mas Christian. Ya, saya pengen bertanya mengenai tadi tentang public speaking ya. Itu kedengeran suara saya? Dengaran Mas. Oke. Bagaimana cara melatih pronunciation untuk berbicara dengan baik dan jelas, Mas? Sebagai seseorang yang jujur, saya lebih ke visual seperti itu sih. Jadi bagaimana cara melatihnya dan menghilangkan rasa nerves untuk di depan panggung dan juga untuk di depan klien. Begitu aja, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas. Berikutnya, jadi tadi pertanyaan dari Mas Kuncoro ditujukan buat Christian Panggabean ya. Silakan. Bisa ditanggapi dulu? Mungkin boleh satu lagi pertanyaan. Oke, silakan. Ya, silakan Mbak Caroline. Baik, selamat malam Pak David Saragi, Kak Christian juga Kak Astrid Novika. Mungkin saya akan bertanya kepada Kak Astrid Novika ya. Kak, gimana sih untuk melihat peluang dalam menciptakan gagasan untuk berkreasi, dalam memfasilitasi aktivitas dan perilaku manusia di dalam ruang yang dibutuhkan di era teknologi ini, teknologi informasi ya. Begitu sih Kak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Caroline Safira. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama tadi dari Mas Eko Kuncoro, narasumber pertama,
Christian Panggabean, silakan menjawab. Baik, terima kasih moderator David Saragi. Selamat malam Mas Eko Kuncoro. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Eko. Tadi Mas Eko menanyakan bagaimana cara melatih pronunciation ataupun pelafalan agar berbicara dengan benar, dengan baik, dengan jelas. Kemudian bagaimana meningkatkan rasa percaya diri untuk tampil di hadapan publik ataupun klien. Begitu ya Mas Eko Kuncoro ya. Baik, public speaking ini termasuk ilmu lunak atau soft skills yang bisa dipelajari oleh siapapun. Nggak ada istilah karena saya orang introvert, maka saya tidak bisa bicara di depan umum. Oh, karena si A punya bakat, kemudian dia memang sudah biasa lebih tampil, atau kalau anak sekarang bahasa gaulnya dibilang, oh dia memang banci tampil, gitu ya. Tapi nggak melulu itu menjadi tolak ukur. Karena public speaking itu atau kemampuan ilmu berbicara di depan publik itu ilmu yang perlu diasah, perlu dilatih. Gitu Mas Eko dan audiens sekalian gitu ya. Karena dalam ilmu public speaking secara profesional tetap ada rules, ada aturan, ada etika, ada ilmu yang tetap harus dipelajari, tidak hanya sekedar kayak ngobrol biasa. Nah, kita kerucutkan ke pertanyaan Mas Eko tadi. Gimana sih caranya? Yang tadi sempat saya sudah sampaikan Mas Eko. Di situ dalam ilmu public speaking ada namanya P3K. Persiapan, 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 dan ketekunan. Persiapkan dengan baik materi apa yang mau Mas Eko sampaikan. Bagaimana cara melatihnya? Dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Contoh kebiasaan sehari-hari adalah begini. Apakah kendalanya Mas Eko karena berbicara terlalu cepat? Atau Mas Eko kurang diksi kata-kata untuk bisa menggabungkan menjadi sebuah kalimat, menjadi menarik, menjadi siap untuk presentasi? Ya, apapun yang dihadapinya, mari kita mulai dengan begini yang paling sederhana, Mas Eko. Mari kita latihan. Lakukan senam muka supaya rahang ini fleksibel ketika berbicara. Pelafalan A, I, U, E, O itu harus betul-betul jelas. Berbicaranya kalau memang terlalu cepat menjadi terseret ataupun tidak terdengar jelas, coba speed-nya agak dikurangi pelan-pelan, sehingga pelafalannya bisa lebih jelas. Berlatih dalam setiap membaca sesuatu, latihan dengan membaca, dengan bersuara Mas Eko. Mas Eko buka sekarang, zaman sekarang kan gampang ya, apa-apa semua ada di ponsel pintar kita atau di smartphone kita. Buka, baca berita dari beberapa platform berita yang banyak sekali bisa diakses sekarang. Latihlah dengan ketika membaca tidak di dalam hati, namun dilafalkan, disuarakan. Itu sekaligus melatih speed-nya, melatih pelafalannya, melatih huruf-huruf A, I, U, E, O, konsonan huruf hidup itu sehingga bisa terbiasa untuk berbicara dengan baik, benar, dan jelas. Termasuk ada istilah-istilah kayak misalkan begini, ketika Anda ingin tampil secara profesional, Mas Eko, dimulai dari hal yang kecil. Karena apa? Yang membedakan seorang penampil pembicara publik profesional dengan yang tidak mengasah lebih dalam dan lebih detail, itu adalah di hal-hal kecilnya. Contoh, kebanyakan orang ketika mengatakan selesai dalam presentasi, dia katakan, oke, makasih ya. Makasih ya. Bagi sebagian orang itu akan terdengar seperti apa? Makan siang, gitu kan? Tetapi latihlah mulai sekarang berbicara kepada siapapun ketika mengucapkan makasih itu dengan ucapan yang benar. Terima kasih. Saya selalu mengucapkan kata-kata dengan pelafalan yang utuh seperti itu. Terima kasih ya. Dan itu kepada siapapun. Untuk teman-teman saya yang sering bersama-sama dengan saya dalam keseharian saya, kalau memperhatikan hal tersebut dari hal yang kecil, bahkan ke tukang parkir ketika saya berikan jatah uang parkir itu pun, saya mengucapkan dengan kata terima kasih ya. Dan saya melakukan kontak mata atau eye contact kepada yang bersangkutan. Itu sudah bagian dari latihan yang terus-menerus. Jadi, mengucapkan terima kasih ya, kemudian mengucapkan sapaan seperti selamat pagi, jangan cuman oke pagi, siang, malam, karena ada meaning di dalam ucapan itu. Selamat pagi ya, selamat pagi Mas, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat siang. Kalau kita cuma sekedar pagi, siang, sore, malam, itu hanya keterangan menunjukkan waktu pagi, siang, sore, malam yang semua orang sudah tahu. Tapi dalam sebuah kata selamat itu juga ada ucapan dan doa baik agar kita semua juga diberikan kebaikan, keselamatan, keberkahan. Jadi
dilatih mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu dengan pelafalan yang benar. Dilatih dengan cara membaca. Kemudian untuk menambah improvisasi, Mas Eko dan audiens sekalian juga dapat melatih dengan cara berlatih improvisasi. Bagaimana cara melatih improvisasi? Yaitu mulai dari hal yang sederhana kembali. Apa itu caranya? Belajar untuk mendeskripsikan tentang sesuatu hal yang ada di hadapan kita, apa yang kita pegang. Mulai latih dengan hal-hal seperti itu. Digabungkan dengan banyak membaca untuk mengumpulkan diksi yang lebih lengkap, lebih komplit di dalam isi kepala memori kita, sehingga kita dapat menemukan kata-kata yang tepat, mencerna merangkum dalam sebuah konsep ide pemikiran yang bisa dikeluarkan secara verbal dengan baik, dilatih pelafalannya, speed-nya, kemudian penekanan-penekanan tertentunya, gitu ya, itu akan menghasilkan sebuah pelatihan dan ketekunan yang sangat baik. Gitu. Jadi contoh misalkan, saat ini Mas Eko lagi ada di tengah kemacetan, sore hari pulang kerja misalkan. Belajar improvisasi sambil bersuara, entah itu lagi menyetir kendaraan roda 2 motor ataupun di dalam mobil, ngomong aja sendiri. Gitu. Wah, hari ini saya sedang kayak seperti ngomong kepada diri sendiri, tapi bayangkan ada audiens lagi bercerita tentang pengalaman. Gitu. Atau Anda bisa berpura-pura menjadi reporter misalkan. Selamat sore semua hadirin, selamat sore pemirsa. Saya Eko Kuncoro melaporkan dari Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Kondisi jalan pada sore hari ini terlihat cukup padat, yang dipadati dengan banyak sekali kendaraan roda 2 yang mengarah dari arah barat menuju ke arah timur, khususnya di pukul 16:30 waktu Indonesia Barat sore. Ya, kayak gitu. Itu contoh melatih improvisasi. Pegang botol aqua misalkan, atau sorry, kita tadi nggak sebut brand ya, botol air mineral. Nah, gitu. Botol air mineral, coba deskripsikan botol air mineral ini bicara dalam waktu 3-5 menit. Bisa nggak deskripsikan hal ini? Nah, itu bagian dari contoh-contoh pelatihan. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan rasa percaya diri? Rasa percaya diri itu timbul ketika kita yakin kepada diri kita, siap dengan materi yang kita bawakan. Nah, supaya tidak terjadi kekosongan dalam persiapan presentasi kita, siapkan paling banyak 3-5 poin materi yang mau kita sampaikan, itu cukup. Kemudian kuasai dan latih, Mas Eko. Tidak ada cara lain selain berlatih, karena ilmu public speaking adalah ilmu berlatih dan pengalaman. Nggak bisa seperti kayak jokes orang zaman dulu, kayak kalau mau cepat pintar menguasai banyak kata-kata dan diksi, kita bakar aja kamus, kita minum gitu kan ya, kemudian kita jadi hafal banyak sekali kosakata dan lain sebagainya, kan nggak bisa gitu. Kita harus tampil, tapi kita harus mempersiapkan semua itu. Karena kuncinya ada di persiapan. Persiapan kita, riset kita membuat poin itu bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Tetapi penampilan kita pada saat kita presentasi itu hanya butuh waktu 30 menit, 15 menit, paling lama 60 menit sampai 120 menit selesai. Seperti itu. Jadi matangkan di persiapan Anda sehingga Anda punya rasa percaya diri. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana meyakinkan diri kita siap untuk tampil, visualisasikan dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam sugesti kita, dalam mindset kita, bahwa ketika saya tampil, penampilan saya akan maksimal, performance saya akan terbaik, ini presentasi pasti akan deal, akan goal, gitu ya. Jangan sebelum tampil, kita sudah dalam diri juga sudah merendahkan diri sendiri. Gitu, aduh kacau nih, gue nggak bisa nih. Aduh nih, kalau gue yang ngomong berantakan nih. Aduh, jangan gue deh ngomong deh, gue kalau ngomong, aduh pasti nggak jadi nih. Nah, kalau sugesti seperti yang sudah kita tanamkan dalam diri kita, ya sebelum tampil ibaratnya kita sudah kalah sebelum berperang. Jadi itu juga ada di mindset kita. Selain kita mempersiapkan, bukan hanya cuma sekedar mindset yang kepedean dalam tanda kutip, tapi kita juga tidak mempersiapkan segala sesuatu. Jadi sebelum tampil, tentunya juga sebagai orang beriman, kita semua yang ada di sini, silakan didukung juga dengan doa, berikan keteguhan hati, kekuatan, keyakinan, kemampuan saya tampil berbicara dengan latihan-latihan tadi itu. Ya, jadi pikirkan yang terbaik, yakinkan diri Anda bahwa penampilan saya pasti akan disukai orang, penampilan saya akan dipercaya oleh orang, presentasi yang saya sampaikan akan membuat goal atau deal yang sukses dan berhasil. Latih terus diri Anda, tetap semangat Mas Eko Kuncoro, dan selamat mencoba. Terima kasih. Moderator. Ya, terima kasih Kristen Panggabean. Ini luar biasa nih penjelasannya. Pertanyaannya singkat, tapi jawabannya lebih lengkap. Nah, terima kasih Kristen Panggabean. Pertanyaan tadi dari Caroline Shafira, mungkin langsung bisa dijawab oleh Astrid Novika. Untuk itu kami silakan.
Iya, tadi kalau nggak salah ini ya, bagaimana untuk melihat peluang di di era teknologi gitu. Iya, betul Kak Astrid. Ya betul. Eee, yang selama ini saya pelajari ya, jadi kita melihat peluang itu dari tren yang ada. Jadi bagaimana tren itu bertumbuh hingga sampai saat ini. Misalkan kita melihat dengan adanya pandemi Covid lalu, trennya berkurang atau ada yang justru meningkat, atau kita juga bisa melihat dari, bagaimana kecenderungan supply dan demand yang ada. Apakah, supply yang ada itu sudah mencukupi kebutuhan atau demand. Jadi kita juga mempelajari, kan kita tuh nggak bisa hanya menunggu proyek ya. Kadang kita juga harus propose gitu ya, kita, menawarkan sesuatu kepada pihak owner atau kepada pihak pemilik tanah, sebetulnya lahan dia tuh prospek loh untuk dibuat ini. Kita melihat dari trennya, dari bagaimana, demand-demand yang ada di sekitarnya itu mungkin dibutuhkan sarana kesehatan atau mungkin dibutuhkan, restoran di situ, atau mungkin dibutuhkan hotel, kan kita kan juga harus pelajarin itu kan. Jadi, teknologi itu juga sebenarnya agak sedikit, mengancam jika kita membandingkan dengan AI. Karena AI ini bener-bener kita bisa hanya bilang butuh desain kamar mandi gitu, lalu bisa muncul berbagai macam desain kamar mandi. Jangan sampai kita kalah dengan teknologi itu. Ini teknologi di satu sisi bisa membuat kita untuk mempelajari bagaimana tren ke depan, bagaimana kita bisa bersikap dan menyediakan desain atau rencana yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Tapi kalau kita juga, tersaingi dengan teknologi, akhirnya kita akan menjadi, kalah dengan adanya hadirnya teknologi itu. Jadi memang harus bijak melihat bagaimana perkembangan zaman, kira-kira seperti itu. Bagaimana Mbak Safira? Iya Pak, sudah terjawab. Terima kasih Kak Astrid atas penjelasannya. Terima kasih. Ya, eh, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi dari peserta? Kalau nggak, saya mengajukan pertanyaan. Oke, silakan Nata. Langsung saja di unmute dan lower hand. Ya, terima kasih Bang David Saragi. Mau nanya ke Bang CP dan Ibu Astrid Novika. Saya mau tanya kalau misalnya nih kita dari sisi kontraktor atau developer, ada kompetitor kita gitu. Nah, untuk klien itu memilih kita, pasti kan ada trik-trik komunikasi khusus yang kita lakukan sehingga klien itu lebih memilih kita gitu sebagai kontraktor dan developer. Nah, ada nggak kiat-kiat komunikasi khusus yang harus dilakukan gitu? Strateginya gimana nih gitu, Bang CP sama Bu Astrid? Makasih. Terima kasih untuk Mbak Nata yang sudah Ya. Ada lagi mungkin sebelum dijawab? menyampaikan pertanyaannya. Mengingat kita sudah menuju jam 9, apakah ini akan menjadi pertanyaan terakhir? Dan saya mengingatkan untuk semua peserta, jangan lupa di chat link sudah saya berikan untuk absensi supaya sertifikatnya bisa langsung nanti sesuai dengan nama yang tertera. Ya, mungkin langsung bisa dijawab kali ya. Oke, berarti kita tutup sesi tanya jawabnya setelah ini ya. Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Pak Astrid atau Bang Kris? Ya, dua-duanya boleh. Moderator David Saragi, terima kasih. Partner saya Astrid Taufika juga. Kalau mau menanggapi terlebih dahulu, silakan. Ya kalau dari segi arsitek ya, dari segi desainer, memang kita bicara dengan gambar. Bagaimana kita bisa meyakinkan itu dari portfolio. Paling kita menunjukkan bagaimana kita sudah mengerjakan proyek yang sejenis sebelumnya, misalkan dia membuat suatu klaster perumahan, kita tunjukkan juga bagaimana kita sudah pernah membangun atau merancang yang setipe dengan itu. Jadi, sebetulnya portfolio itu penting juga, bagaimana kita bisa menunjukkan, kemampuan kita yang sudah pernah dilakukan dan hasil-hasil yang sudah real terjadi. Jadi lebih menunjukkan, kepercayaan aja ke pihak calon klien. Mungkin dari saya seperti itu ya, Bang CP, silakan dilanjutkan.
Terima kasih Astrid, dan saya menggarisbawahi dari kalimat terakhir yang dia sampaikan itu tepat sekali, yaitu membangun kepercayaan. Tadi ada dalam slide presentasi saya, build trust. Nah, tapi gimana caranya bisa terbangun kepercayaan itu ketika ada pesaing atau kompetitor lain, ya, masing-masing saya yakin kita pasti punya kualitas untuk bisa ditampilkan menjadi bahan persaingan. Kita bicara kualitas bukan hanya kita orang yang paling hebat, paling jago, paling pintar, paling cerdas, paling punya ide, yang lain juga jangan-jangan punya hal yang sama seperti yang bisa kita tawarkan kepada klien kita. Namun yang jadi pertanyaan di sini, gimana caranya supaya klien itu lebih ngelirik ke kita, lebih ada bondingnya ke kita, lebih ada perhatian ke kita, atensi, bahkan sampai kita bisa memenangkan pertarungan dalam pitching tersebut gitu ya, dalam kompetisi tersebut. Nah, saya bisa tambahkan di sini dalam ilmu public speaking ada yang namanya persuasive communication, dan juga di dalam persuasive communication itu juga ada yang namanya kedekatan dalam tanda kutip dalam arti yang positif gitu ya. Itu ada yang namanya juga kedekatan secara personal, bagaimana ketika kita komunikasi dengan yang bersangkutan, membuat yang bersangkutan nyaman, karena kita bisa menggunakan teknik mirroring. Artinya mirroring begini, terkadang seringkali kalau kita semua punya banyak pengalaman dalam dunia kerja, dalam satu dealing bisnis, itu dalam 60 menit pertemuan, dalam 120 menit pertemuan, bisa saja hanya ngobrol bisnis itu 15 sampai 20 menit atau 30 menit. Sisanya, kita hanya misalkan berbicara dalam satu hobi yang sama, dalam satu lingkup atensi yang sama, dalam satu obrolan menarik dari topik yang sedang ramai dibahas sekarang yang sama. Itulah makanya kenapa dalam ilmu public speaking yang tadi di situ, ya ada visual, auditory, dan kinestetik itu, kita harus bisa tampil menjadi orang yang dalam tanda kutip memuaskan kebutuhan klien akan kenyamanan dia berkomunikasi kepada kita. Gitu. Karena saya sering menemukan banyak orang idenya bagus, idenya brilian, apa yang dimiliki kualitasnya juga nggak kalah dengan orang yang lain, tapi kenapa dia gagal? Atau kenapa dalam kantor tertentu dia tidak pernah dipromosikan padahal orangnya pintar, idenya bagus, idenya brilian? Hanya satu, karena kemampuan untuk berkomunikasinya kurang. Ketika dia diminta untuk menyampaikan ide, dia terbata-bata, bahkan dia tidak bisa menyampaikan ide. Kan nggak mungkin seorang Astrid Novika, partner saya yang begitu hebat menggambar, berpengalaman, kemudian gambarnya bagus, dan ketika diminta presentasi dia bilang gini, "Iya Pak, ini gambarnya." Oke, gimana penjelasannya? Gimana? Ya udahlah, pokoknya Bapak lihat aja lah gambarnya beginilah, kan nggak mungkin, gitu kan? Walaupun secara visualnya bagus gitu. Tapi bagaimana itu semua akhirnya dikemas, walaupun ya dalam tanda kutip, misalkan gambarnya sederhana, tapi penyajiannya menarik, itu akhirnya itu malah yang dipilih oleh klien. Dengan pengalaman, dengan kualitas, dengan kemampuan komunikasinya tadi, pendekatannya, gitu ya, persuasive communication-nya, gitu ya, memahami tadi tipikal orang, oh kalau dia visual, auditory, kinestetik ini kita berikan services-nya seperti apa gitu ya. Ini Pak penyajian gambar dari kami, rencana yang Bapak inginkan, kami sudah tangkap kemauannya, desainnya seperti apa. Nah, berikut secara visual kami akan paparkan, namun Pak terlebih dahulu kami sampaikan bahwa terkait dengan gambar ini, nanti yang Bapak bisa dapatkan seperti ini, keuntungannya seperti ini. Dan ketika kita presentasi, jangan lupa, seringkali terjebak kita dalam ada istilah namanya sophisticated words ya, atau kata-kata yang terkesannya melambung tinggi hanya supaya sekedar untuk kita mendapat pujian atau dipandang hebat atau pintar sama orang. Itu nggak perlu dalam dunia presentasi dan dunia bisnis untuk memenangkan pertarungan seperti itu. The less is more gitu ya. Semakin sederhana kita sampaikan, intinya tetapi message-nya atau pesannya bisa disampaikan dan masuk nyambung ke orang itu dengan cara yang tepat, itu sudah lebih daripada cukup. Kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah khusus dalam dunia arsitek, misalkan ini Pak, ini orthographic projections dari gambar arsitek saya, ini isometriknya, ini axonometricsnya gitu, misalkan seperti itu gitu kan, presentation formatnya, ini arsitektur modelnya, bla bla bla. Waduh, orang juga nggak nyambung gitu loh. Cuma hanya untuk sekedar, oh ini orang pintar, ini orang berpengalaman, oh ini orang hebat gitu kan. Nah itu malah jadi membingungkan, blunder gitu ya. Jadi less is more itu juga kita sederhana, tapi kita percaya diri, karena di sini prinsipnya adalah rendah diri itu dosa, tapi rendah hati itu harus. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi relax, sampaikan dengan presentasi yang nyaman, yakin kepada diri kita, kualitas gambar yang terbaik, sampaikan dengan persuasive communication yang tepat. Nah, bagaimana caranya belajar persuasive communication dan tekniknya? Di webinar yang selanjutnya atau dalam
pertemuan secara langsung yang akan diadakan kembali oleh Nawacita Institute, saya pikir ini bisa kita bedah dan kita bahas, kita pertajam menjadi satu bahasan khusus yang menarik dan bisa menambah wawasan kita jauh lebih dalam lagi tentang dunia public speaking dengan korelasinya terhadap bidang usaha dan profesi dari arsitektur. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih. Mudah-mudahan Mbak Nata cukup jelas nih ya. Daging semua nih yang dijawab. Bagaimana Mbak Nata? Sudah mengcover? Oh, siap, jempol. Luar biasa. Luar Ngerti. biasa. Iya, makasih ya Jadi, Bang CP, Bu Astrid. terima kasih Bang atas David. pertanyaannya. Terima kasih kepada peserta semuanya. Sebelum ditutup webinar ini, perkenankan saya akan memberikan informasi sedikit. Nanti di tanggal 25 Juni, yang mohon dicatat, akan ada webinar selanjutnya dengan tema pengaruh pandemi COVID terhadap perkembangan properti Indonesia. Nah, kita kan semua ini udah lulusan COVID semua nih ya, terlepas dari dapat gelarnya ataupun tidak ya kan. Tapi kita semuanya yang ada di sini, we are survivor lah. Ya kan, bisa dikatakan demikian. Dan tema ini cukup menarik kalau menurut saya. Pengaruh pandemi COVID terhadap perkembangan properti. Jadi bagi para peserta yang berminat, nanti akan kita berikan informasinya. Sedikit info juga, nanti kita akan memberikan grup discussion ke depannya. Nanti kita akan undang lewat WhatsApp ataupun sosial media ataupun email ataupun Telegram nanti ke depannya dari Nawacita Institute, sehingga kita bisa semakin pack ya, compact untuk mendapatkan informasi-informasi yang tepat dari program-program berikutnya. Nah, untuk e-sertifikat akan dibagikan kurun waktu 7 hari ke depan setelah webinar ini, berarti 1 minggu. Dalam kurun waktu 1 minggu nanti Anda akan mendapatkan e-sertifikat. Dan untuk info-info selanjutnya ya, Anda sudah isi tadi di form, ada kontak dari Dasa Creative Communication, which is Dasa ini merupakan company saya, ya kan, Creative Communication. Jadi bergerak di bidang seperti inilah ya, acara-acara kreatif, produk kreatif, ataupun beberapa peserta mungkin mengenal saya di iklan, ya kan, saya pun aktor iklan, mungkin yang pernah lihat iklan Gojek tuh ini Jack, nah saya yang gemuknya kan, bisa dicari sendiri di Google, David Saragi, dan saya mendirikan ini juga dengan beberapa partner. Ke depannya bisa juga memfasilitasi apapun produk kreatif yang ingin Anda dapatkan. Jadi itu saja profil singkat diri sendiri ya. Jadi terima kasih nih sekali lagi seluruh peserta yang saat ini hampir 37. Ya, terima kasih Pak Mas Eko Kutoro. Sebelum saya menutup, mungkin ada tambahan dari pihak penyelenggara, Ibu Priscili Ciputri ini dari Media Nawacita Indonesia. Waduh, ini ada yang baru masuk lagi. Udah mau selesai baru masuk. Mungkin dia baru bangun kayaknya. Priscili Ciputri, ada tambahan penutup? Itu tadi mengenai apa yang diumumkan di depan. Tetap stay di sini. Maksudnya adalah teman-teman tetap pantengin Nawacita Institute supaya kalau kita ada webinar lagi, teman-teman nanti akan terupdate, terus nanti bisa nambah-nambah ilmu juga bareng sama kita. Jadi itu aja. Oh iya, saya akan men-share ini di kolom chat. Ini ya, seluruh sosial media dari kami semua yang ada di sini. Dari mulai Media Nawacita, ANP, kemudian dari Dasa Kreatif, kemudian Nawacita Institute. Jangan lupa di-follow semuanya.
Oh ya, tadi ada souvenir atau gimmick-gimmick yang mungkin bisa dijelaskan supaya apa yang harus dilakukan nih? Nah, jadi buat teman-teman yang tadi kan pasti posting-posting, terus habis itu menikmati sekali eh, pembelajaran dari para narasumber. Nah, itu jangan cuma didiemin aja di HP-nya, tapi bikin di story, habis itu tag ke Nawacita Institute dan juga Media Nawacita Indonesia. Nanti timku akan membantu untuk memilih 3 orang terpilih sih, nanti akan diundi juga 3 orang terpilih dari undian yang akan mendapatkan souvenir dari Media Nawacita Indonesia. Untuk biayanya ditanggung, tapi nanti yang terpilih bisa kasih nama, nomor handphone, dan alamat lengkap. Jadi ini mumpung masih ada nih di sini, ambil handphonenya langsung posting dan juga share di sosial media kalian. Ya, terima kasih Visi Putri. Jadi Nawacita Institute ini ke depannya bukan cuma hanya bidang arsitektur, properti, akan ke depannya memberikan webinar-webinar yang jauh lebih luas lagi. Ya, ke depan nanti tanggal 25 Juni ada mengenai yang pengaruh pandemi COVID terhadap properti di Indonesia, nanti juga ada sisi hukum, sisi keuangan. Pokoknya luar biasa, nanti Anda akan merasakan dan mendapatkan ilmu-ilmu yang menarik dari webinar yang dipersembahkan oleh Nawacita Institute. Aku boleh nambahin? Oh, boleh. Dari tadi. Nah, jadi buat teman-teman nih yang misalkan, aduh aku pengen dengar webinarnya si ini deh, atau aku pengen dengar webinar tentang marketing, contohnya aku pengen dengar tentang topik lain. Nah, itu kalian bisa coba request, nanti DM aja ke Nawacita Institute. Kalau misalkan nanti memang kita bisa cover, kita akan bisa penuhin dan upayakan supaya terpenuhi. Itu aja, thank you. Oh iya, jadi nanti ini rekamannya bisa juga di-share atau bagaimana? Nanti rekamannya kita coba upload di salah satu sosial media kita. Jadi nanti teman-teman yang tadi kayaknya ada beberapa yang mau materinya ya, nanti tungguin aja nonton lagi videonya supaya bisa lihat lebih lengkap. Karena kan tadi ada sesi tanya jawab juga, ada informasi yang di luar dari materi. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber, untuk Christian Pangabean dan juga Astrid Novika, beserta Visli Ciputri. Terima kasih atas waktu dan juga materi yang telah disampaikan. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar yang bertahan sampai dengan malam ini. Terima kasih atas investasi waktunya di 2 jam kurang lebih. Dan terima kasih juga sudah mengisi daftar absensi. Kita akan memfollow up dan dinantikan nanti sertifikatnya. Ya, untuk Media Nawacita Indonesia, Nawacita Institute, ANP, dan Dasa Creative Communication, terima kasih atas partisipasinya, dukungannya, dan penyelenggaraannya. Saya David Saragi, mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang David. Sama-sama. Thank you semuanya. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.